Kita tiba-tiba disuruh bersaing dengan yang dikasih suplemen protein, dikasih makan ini. Ya belum Makanya program makan siang gratis itu cocok kali. masuk Masuk ke situ. Masuk orang itu. Masuk ke situ. Makan siang. Gak bisa ngomong dia. Gak bisa ngomong. Lu jangan salah-salah umpan. Tahu, gua umpan langsung. Makan siang gratis kan buat keluarga apa? Ini klubnya. Artinya Ini klubnya, Pak. Artinya kita sejak kecil gizi udah bagus Tolong, ini. sepak bola jangan gabungkan sama politik. Bukan. Langsung saya. Maksudnya Langsung gini. ya. Maksud gini adalah Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di atas langit Ibu Pertiwi. Kami lebih bagus daripada Just Talk, Justin Laksana bapak-bapak itu yang hina bahasa Inggris saya. Kami juga lebih bagus daripada DPI. Kami lebih bagus daripada Ruang Taktik, Garis Tengah. Kami lebih bagus daripada Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada Pembinaan Usia Muda Indonesia. Kami lebih bagus daripada wasit PON. Itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Kami lebih bergizi daripada makanan PON. Nasi kotak. Ya, banyak ya protes. Tempat tidur PON semua ya. Kalau PON. Kayaknya saya bisa berbangga tuh PON di Papua jauh lebih bagus kayak. Website. Oh sudah. Hah? Kami lebih bagus daripada website PSSI. Karena saya protes itu, Iya. waktu di jebret, tiba-tiba berubah jadi bagus. Jadi bagus. Jadi bagus. Sudah lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Makanya kita terus surahkan protes saja. Biar lebih bagus. Tapi kalau sudah bagus kita harus puji. Iya. Bahwa oke, udah berubah nih. Boleh. Udah bagus. Oke, hari ini kita kedatangan pemain siapa? Bukan pemain dong. Bukan pemain. Siapa dong? Ini yang sering kamu hujat-hujat juga di sini. Kamu lebih bagus daripada Exco PSSI. Nah ini datang Exco-nya ke sini. Iya. Ada. 88-nya datang. Enggak, Satu aja. Satu. Tadi saya udah terlanjur opening Iya, gitu lagi. gimana? Ya tinggal kita ngobrolkan aja. Ya udah baik-baik. kenalin deh, saya diam aja deh. Kita langsung tampilkan Bapak Arya Sinulinga. kok disini dihujat tadi. Maaf Bang, itu mode tadi mode saya biasanya gitu. Dia tiap opening begitu, Pak. Kami lebih bagus daripada Exco PSSI. Nah ini dia. Anda bertemu Saya kan langsung. nggak bilang tahun berapa. Saya nggak bilang periode yang mana. Iya. Sehat Pak? Sehat. Wes, ketemu lagi Bawa nih. bapak kali. Abang. Oke. Sehat Bang Arya? Sehat. Dulu kita ketemu di Kopi Keliling kan? Kopi keliling. Kopi Keliling. Kita masih bahas BUMN. Itu acara lu. Politik. Acara saya. Tadi, ya. Acara saya. Oh, Mati. Ada Ada lagi. Aman? Cek. Oh, disabotase. Disabotase. Sama federasi nih disabotase. Oke lah. Tapi sekarang sebenarnya di BUMN sebenarnya Pak Bang Arya udah enggak atau masih menjadi jabatan yang waktu itu? Masih sama. Masih sama ya? Sama. Nah, ada tanda kutip biasanya waktu itu. Orang bilang, "Oh, ini Pak Erik kemana?" Di situ ada pembelanya Bapak Arya. Bela. Gak gitu lah. Gimana? Ya menanggapi tanggapan itu gimana dong? Lo kan kebetulan Heeh. beliau suka bola, saya suka bola juga. Oke. Kemudian kan Exco itu kan nggak bisa ujuk-ujuk kan. Nah, Harus punya pengalaman, harus punya latar belakang sepak bola juga. Iya. Ternyata saya juga punya, kan saya punya klub juga. apa tuh, Pak? Dulu kan nama yang pertamanya Karo United. Karo United. Karo, ya. Juara Liga 3 nasional dulu. Oke. Sempat juara Liga 3. Heeh. Sempat juga Liga 3 di Sumatera Utara. Jadi membina sepak bola udah inilah. Karena dulu tuh sebel betul di Medan sana. Kenapa tuh? Karena klub sepak bola lebih banyak pengurusnya ngurus pengurus. Bukan ngurus pemain. No comment saya. Tuh kan. Biasanya pengurus federasi yang bilang no comment. Ini kok kebalik. Kalau Bang Arya bahas Persipura, ayo kita bahas. Tapi kalau bahas Aku gak ngomong
Klub di Sumatera Itu Utara. lu yang ngomong. Bagian itu cut ya. Bagian itu cut ya. Oke, Bang agak dekat dikit ya, ya. ya, idenya. siap. Oke. Oh naikin, sorry. Oke, ya. Oke. Nah, jadinya berarti punya latar belakang sepak bola. Nah iya, jadi kebetulan ya karena hari itu Pak Erik maju jadi pengurus ya, kita ikut juga tarung. Kan dipilih itu. Di Exco. Di Exco. Oke. Pemilihan juga kan. Oke. Jadi dengan bahasa-bahasa bahwa wah ini pembelanya ada di mana-mana, selalu Bang Arya yang menjadi pembela di BUMN, juru bicaranya di sekarang di PSSI Federasi juga yang dari sekian banyak exco yang terlihat muncul ke permukaan kan Bang Arya. loh kan ini urusan karena kan saya latar belakangnya media juga. Oke. Jadi ada latar belakang bola, ada baru ada latar belakang media ya sudahlah ngurus media dan juru bicara kan gitu. Jadi tapi kan secara hierarki ya, Iya. kita bicara PSSI, exco itu justru DPR-nya ketum lah. Dia yang mengawasi, dia menentukan, hak vetonya ada di dia. Iya, betul. Secara kolektif ya. Kolektif. Nah tapi kalau exco juga sejalan sama pengurus kemana-mana membela ketua, gimana tuh? Kan yang kita bela lembaganya. Oke. Nah, kan gitu. Kebijakannya, programnya itu yang kita bela kan. Jadi sepanjang itu oke kan nggak salah gitu. Oke. Gitu Bang. Jadi nggak ujuk-ujuk kita kemana Pak Erik kita ada. Kebetulan saja ngurus bola juga gitu nggak sengaja. Kebetulan mulu Bang. Coba nggak punya klub nggak bisa. Saya nggak pernah kebetulan Pak Erik di mana saya di situ. Ini pas terus ya, pas terus ya. Iya. Pak kalau Exco cakupannya sampai ke PON gitu gak sih Pak? Nah sebenarnya enggak. Exco nggak masuk sampai ke PON. Karena PON itu kan ranah berbeda. Dia kan bukan agenda PSSI. Oke. Jadi cabur ini kayak PSSI itu dia cuma supporting untuk technical directornya, cara mainnya, semualah aturan mainnya dan sebagainya itu betul itu dari PSSI. Itu pun Asprof. Oke. Asprofnya sama ada memang bantu. Koni ya, Koni yang ini. Koni yang ngatur semua. Jadi sebenarnya PSSI itu di luar, jadi kayak keamanan, stadion apa semua itu kan dari ini, dari Koninya, PB PON-nya lah. Iya. PB PON-nya yang ngatur itu. Jadi PSSI sebenarnya supporting. Oke. Tapi penentuan perangkat pertandingan misalnya? Itu betul dari PSSI. Jadi diusulkan nanti PSSI yang mengusulkan nih masing-masing dari misalnya putra, putri dan sebagainya gitu loh. Oke. Ya misalnya ada kayak kemarin gitu pertandingan yang ramai tuh Ya, di PON. iya, ada Nah masalah. itu kita mau melaporkan kayak gitu tuh kemana Pak maksudnya? Ini ada Dua-duanya ya, pemainnya maupun wasit yang Betul. dianggap bahwa memang berat sebelah lah. Ya. Jadi di PON itu dia ada lagi namanya kayak komdisnya. Dia bukan komdisnya PSSI yang mutusin. Oke. Jadi dia punya sendiri perangkat hukumnya, dia perangkat ininya ada. Berarti artinya kalau dia itu disanksi oleh komdisnya PON, Iya. tapi tidak disanksi oleh komdisnya PSSI, artinya dia boleh dong bermain di profesionalnya Bisa PSSI. jadi. di liga ya. Bisa jadi kalau dibikin bahwa hukumannya hanya tidak boleh main di PON berikutnya. Kan bisa. Oke, kalau misalnya putusannya adalah tidak boleh bermain di sepak bola. Nah itu Mengambil ranahnya PSSI dong. dia bisa harus lapor ke PSSI dulu komdisnya PSSI. Kerjasama lah. Iya, jadi tapi itu oke. nanti kalau dilaporin sama pemainnya dia banding, bisa jadi dia banding ke komdis di PSSI. Oke. Karena dia punya ranah sendiri, hukum sendiri. Nanti komdis cuma pengurangan 3 poin. Ya dilihat aja kalau bisa ini. Wow. Nah, jadi sebenarnya, nah ini nggak apa-apa kan bangga-banggain dikit kan. Iya. Cuma karena rasa tanggung jawabnya kita langsung ngambil alih kemarin itu semua. Oke. Kan percaya kan, cabur lain juga banyak yang kayak gini kan di PON. Eh, Ayo jawab lah. iya. Iya kan. Tapi kan banyak kasus sebenarnya, banyak keributan, bukan kasus sih. Banyak kan komplain-komplain, kok bisa dia menang, kok bisa ini. Iya. Jangan-jangan karena tuan rumah, ya benar gak? Iya. Nah kita tanggung jawab kemarin langsung kita ambil alih, wasitnya kita tukar kan. Oke. Kan Tapi ganti untuk semua. misalnya wasitnya Ya. akan diselidiki oleh komisi wasit. Sekarang kan udah kita turunkan, PSSI. jadi kan Pak Erik kemarin bikin 7 orang tim untuk investigasi. Udah turun nih, Oke. udah turun. Khusus sepak bola PON ya. Sepak bola PON. Oke. Dia turun untuk meneliti ini mana nih gitu loh. Karena kita anggap Pak Erik tuh lihat bahwa oh ini hanya di ini nggak boleh nih karena di sepak bola ya pokoknya apapun sepak bola nggak boleh yang kayak gini-gini deh gitu. Makanya diturunkan 7. Oke. Udah turun udah investigasi udah tahu lah. Udah tahu ya.
Oh udah tahu betul. Hasilnya kasih tahu dong. Ya gak bisa keluar lah hasilnya, tapi seru ya. Selalu seru sih PON Selalu itu. seru. PON itu selalu seru sih. Nggak, tapi zaman sekarang PON itu masih relevan gak sih? Nah, Dengan jadi kayak rame-rame aja. Kalau menurut Atlet, saya ya, boleh ya Bang Arya? boleh lah. Kalau menurut saya untuk sepak bola kita ngobrolin Oke. sepak bolanya. Karena tidak ada liga muda yang konsisten di federasi kita, sehingga scouting itu masih relevan kalau lewat PON. Oke. Artinya pertandingan sepak bola di PON itu sangat masih relevan. Kita nggak bicara PON secara Ya. keseluruhan. Hmm. Makanya federasi kenapa belum ada roadmap yang pasti gitu? Atau udah ada? Roadmap Untuk ada dong. pembinaan. Ada dong. Oke. Yang bilang gak ada siapa? Itu isu-isu yang buat lagi tuh. Nah iya maksudnya kan tidak terlihat mata. Mana nih kompetisi U12 atau U15, U19. Suratin. Iya. Suratin. Ya maksudnya yang berjenjang klub ini Iya, punya. suratin. Suratin dari sebelum-sebelumnya udah ada Ya, Bang. enggak, itu kan artinya tinggal dibenerin aja. Yang Oke, udah ada kayak oke, kita lah. Oke. iya. LIB udah ada. Ah, Kan kita bagusin. bikin strukturnya liganya. Fitur bagusnya, Iya, kemudian anggarannya jangan kita ganggu. Oke, oke. Jadi makanya VAR udah ada, wasit udah ada. Yang ada kita perbaiki. Liga 2 pun sekarang kita perbaiki. Liga 3 lagi kita beresin juga. Kan bertahap nih. Itu yang paling susah dibeli. Loh, Dia punya klub Liga 3. aku kan klubku pernah ada. Bayangin, satu-satunya kompetisi paling brutal di dunia. Karena ada 800 klub. 800 klub coba bayangin. Makanya saya setuju itu kompetisi di Indonesia ada 5 divisi. Ah, Jadi itu dia. dibagi udah bagi Bener, aja. dibagi-bagi ada amatir, semi Iya, profesional, ada ini iya. kan gitu. 800 coba. Bayangin. Nah, makanya jadi Gila, ya. roadmapnya ada, kita jelas Bang. Jadi contoh ya, yang sekarang di AFF. AFF yang kemarin juara kita. Oke. Itu hasil dari EPA tahun lalu. Iya. Suratin. Iya. Baru talent scouting. Ini hasilnya. Hasilnya juara tuh AFF. Ya, Kan artinya ini berjenjang. Jadi kita U16 kemarin kita. Kan bagus juga hasilnya. Iya. Kalah cuma sama Australia itu pun gara-gara kartu merah. Oke. Ya kan? Yang Nova ini, Coach Iya, Nova. Kan artinya berjenjang nih. Kemudian masuk lagi di U19. U23 senior. Senior. Jadi sebenarnya ini jenjangnya jelas kok kita bangun. Tapi Suratin itu terbatas di usia berapa ya? 13. Hanya terbatas di usia 13. 13, 15, 17. Oke. Yang kompetisi muda reserve-nya klub gitu misalnya. Iya. Nggak akan dilakukan. Ada EPA. Oke. EPA 16. Iya. EPA 16 kan. Iya. Makanya sekarang klub diminta EPA 16. Kita lagi bikin konsep. Jadi kita minta supaya Liga 1 kan wajib EPA. Liga 2 pun nanti yang tahun ini yang mau ikutan udah boleh ikut EPA. Oke. Itu 16. Dia harus punya klub mudanya ya. Iya, klub mudanya 16. Oke. Sama yang ada yang senior 18-nya ada ya. Iya. Jadi dua jenjang itu. Jadi Dan ini harus reguler ya. Reguler. Bukan sistem gugur setengah kompetisi dan lain sebagainya. reguler. Nah, makanya kita kemarin marah-marah sama LIB. Lu kan uang banyak. Benerin dong kompetisi EPA-nya. Uang pakai itu EPA gitu loh. Oke, iya. Kalau sekarang kan PSSI-nya inilah ya. Agak bangga gitu bahwa kita punya uang sendiri gitu. Ya. Nggak ngintip-ngintip LIB. Gak ganggu uang hak siar ya. Aduh, saya malas nih. Keceplosan dulu. Saya keceplosan. Banyak tahu dia Pak. Loh, bisa gak bayangin? Dalam tempo setahun Pak Erik, VAR langsung ada. Ya. Oh bisa. Berarti kan Awalnya kan isunya tidak punya uang untuk membeli alat-alat VAR itu. VAR betul. Di musim lalu ya. Selalu. Tapi ternyata dalam tempo setahun udah bisa. Oke. Nah artinya kan ini pengaturan pendanaannya bener Iya. dibuat. Cukup sebenarnya uang ini. Untuk dipakai sampai ke akademi. Maksudnya Elite Pro Academy. Sampai EPA ya sanggup. Cukup. Yakin Pak? Yakin lah. Harusnya LIB bisa menggunakan uang itu untuk sampai EPA. Betul. Bisa. Loh sekarang Oke. tahun ini ke depan PSSI ngasih 500 juta per Asprof. Ya kasih di Asprof Pak. Gini. Aduh. Gini Saya Bang. banyak keceplosan nih. Sorry. Tolong editor bantu saya. Kan gini. Timnas kita ini Ya. sumbernya ada 2. Oke. Satu dari Liga, LIB dan kawan-kawan. Satu lagi dari regional. Oke. Regional harus kita bina juga. Makanya kita kasih uang pembinaan 500 juta. Ada uang pengawasan gak?
Kan mereka harus mengajukan program. Kalau nggak punya program dia, kita potong. Tahun depan nggak kita kasih. Oke. Dan satu ada syarat-syaratnya. Jadi biar tahu nih, Mak. Bertahun-tahun kita setiap harusnya Asprof itu punya namanya direktur teknik. Ya. Tapi nggak digaji. Hmm. Sukarelawan. Ya. Itu baru Asprof, belum Askap. Nah, jadi sekarang Pak Erik itu bikin 100 juta itu dari 500 juta, 100 juta dipakai untuk gaji Dirtek di setiap Asprof. Oke. Di samping untuk biaya operasionalnya. Ya. Diharapkan dengan seperti itu Dirtek itu akan bikin talent scouting di tiap provinsi Ya. nantinya. Dia yang pantau bakat di sana. Dia yang pantau bakat, Bikin kompetisinya. bikin kompetisi. Selama ini kita, Bang Mamat, ini selama ini apa? Setiap Bang Indra Safri mau cari pemain, talent scouting lagi. Ya. Talent scouting. Yang datang 600 orang. Udah, yang terpilih cuma 1. Ya. Artinya kan bukan Dan begitu. mainnya cuma 10 menit, Pak. Dan Karena harus banyak dia. 10 menit. Anda pernah mengalami kan kemarin di scouting. Kemarin kan kita U17. U17 kan disuruh tuh 10 menit main selesai. Udah Iya. pantaunya cepat aja karena banyak. harusnya nggak seperti itu. Harusnya kompetisi ada, direktur teknik itu ngambil masing-masing masing-masing itu diambil sama dia. Itu yang kan sekarang saya disuruh sama Pak Erik jadi Oke. ketua PLT di Sumut. Ketua Asprof. PLT Asprof. Iya. Oke. Makanya sekarang kami udah punya program menghasilkan 44 U13, 33 dikali 3, 33 U15, Oke. 22 U17. Nah itulah nanti yang bakal jadi kalau Pak Indra Safri Nova tinggal ngambil Iya. tiap provinsi. Hasil dari kompetisi ya. Bayangin kalau kita U13 kita 44 per provinsi kali 38 provinsi sekarang. Iya. Udah berapa ribu kita punya calon. Dan itu harus dilihat oleh pelatih langsung. Langsung. Nah, Dirtek ini yang nanti milih-milih itu. Ini dia usulkannya. Jadi bukan lagi masuk ke provinsi 600 orang dilihat. Nggak perlu, dia cukup lihat 44 orang. Nggak rawan pemain titipan tuh, Pak. Kan hasil ambil dari U13 Suratin Oke. dan kompetisi Liga Asprof. Oke. Sebenarnya kita berharap begini ya, Bang Mamat. Pertama apa? Suratin itu kan dari pusat sebenarnya programnya. Iya. Dari atas. Nah, tapi setelah saya di Sumatera Utara, saya hitung nggak mencapai 30 kali pertandingan per tahun. Iya. Karena apa? Klubnya sedikit. Klub dikit. Jadi akhirnya kurang pertandingan, kurang kompetisi. Akibatnya anak-anak kita nggak matang. Iya. Nah, diharapkan setelah itu Asprof bikin Liga Asprof. Sehingga total pertandingan dia dapat 30. Oke. Dari situlah baru di talent scouting oleh Dirtek tadi. Gitu loh Bang. Itu idealnya seperti ini yang mau kita bikin. Artinya nanti yang bayar scouting di daerah mungkin dari pemain-pemain lokal di sana ya Asprof. Asprof. Oke. Asprofnya yang harus seperti itu gitu. Iya, Jadi iya. itu yang aduh. Pak saya boleh usulin nggak? Bapak kan Bang Arya kan dari Exco nih. Heeh. Bang Arya ajukan ke ketua mungkin Munaslup rubah statuta Asprof dihilangkan. Asprof Askap gak usah ditunjuk dari pusat aja. Terus daerah siapa yang ngurus anjir? Ya ditunjuk dari pusat, perwakilannya justru dari pusat ke bawah. Bukan dipilih di bawah, jadi di bawah tinggal terima duit dari atas. Benar nggak usul saya? Nggak ikutan. Pak tapi itu untuk yang Dirtek Aneh soalnya aneh Pak, sistem kita di federasi ini tuh cukup unik. Parpol kali ya. Ada Asprofnya, ada ada Askapnya iya. Aku penasaran yang Dirtek itu udah jalan Pak. Yang tiap provinsi harus ada Dirtek Ini sekarang. udah mulai gitu. Setelah PON ini udah mulai bikin seperti itu dan mereka akan digaji semua oleh kita. Yang kirim PSSI apa mereka daerah cari Dirtek sendiri-sendiri? Dirtek jadi sendiri-sendiri, tapi kan kita tahu mana Oke. mana kan kami nanti dari Dirtek kita akan lihat oh ini yang benar. Oke itu oleh. Jadi mereka mengusulkan nanti yang tetapkan dari kita oh itu boleh, ini boleh. Berarti baru mau jalan ya ini. Iya, mau jalan. Berarti masih akan kita awasi dong sebagai masyarakat juga Harus kita diawasi. Iya, itu diawasi, maksud gue itu. harus Jadi diawasi. yang di daerah tuh tahu oh berarti Iya, kita tuh kedatangan 1 jatah Dirtek gitu kan. Betul. Iya. Nah, di daerah juga bisa protes misalnya kayak, kok nggak ada kompetisi Asprof? Itu tuh datang, kalian dapat uang ya dari PSSI pusat ya. Iya. Mana kompetisinya? bawa rekaman Gitu. ini. Iya, bawa rekaman ini ya. Bang Arya ngomong. Tahun lalu 350 juta dikasih. Oke. Tahun ini naik dari 500. 300 juta ke tahun lalu sekarang 500. Itu tuh untuk membuat kompetisi di daerah Pak. Ya itu pintar buat program. Untuk semua oke. Ya, programnya dicek sama PSSI. Iya, buat program mereka. Nanti kita lihat kan ada berapa provinsi tuh. Iya. Nggak dikasih lagi duit. Karena nggak ada program. Nggak ada program. Jangan-jangan ketuanya juga udah nggak ada sih. Oke, jadi untuk keseluruhan program bikin atur-atur aja dengan uang segitu. Iya, iya. Oke, syukur-syukur bisa kompetisi. Tapi harus ada kompetisi sih bener. Jadi Bang, aku kalau cerita ya nangis kita lihat PSSI sepak bola Indonesia ini gitu. Aku
kemarin aja ya, contoh sederhana aja. Saya kasih contoh nih. Aku kemarin ini jadi perhatian kita. Kunci kita itu sebenarnya adalah di guru. Oke. Kita nggak punya guru banyak. Siapa gurunya? Ya Pelatih. Iya. Ini ku kasih perbandingan Bang ya. Perbandingan nih. Antara Jepang sama kita ya. Iya. Ini seru nih kalau bacanya ketawa-ketawa ngakak kita. Mana dataku tadi itu. Nah nih. Kita Jepang itu totalnya 93.000 pelatih. Ya. Indonesia 12.000. Perbedaannya 8 kali lipat. Padahal Jepang gitu kecil kok negaranya. Ya. Dan lisensinya? Lisensi kubacakan nih. Lisensi kubacakan nih. Yang D 52.000 mereka, kita cuma 8.000. D. Oke. Padahal D ini adalah SSB. Ya. Berapa SSB kita? Satu provinsi aja bisa 1.000. Banyak ya. Jadi apa? Kalikan 30.000. Coba Ya. berapa? Terus yang menjadi pelatih SSB punya lisensi apa nih? Itu bekas pemain, Iya, bekas wasit iya, gitu loh. iya. Kami lisensi. Makanya sedih kita. Kenapa? Ada orang punya potensi bagus secara ininya, fisik dan sebagainya bagus. Tapi nggak ketemu sama pelatih yang bagus. Hilang Potensinya hilang. potensinya. Itu baru D. Yang C di sana 29.000, kita cuma 3.000. Yang B di sana 8.000, di sini 700. Yang A di sana 2.800, kita cuma 305. Yang A ini bayangkan 305 kita. 305. Untuk 38 provinsi. Iya. Dan itu pun tersebar di Pulau Jawa, Pak. Iya. Untuk yang Dan lebih parah lagi apa? Instruktur. Sejak tahun 2000 berapa itu gak ada lagi penambahan instruktur kita. Hanya satu tiap provinsi instruktur kita. Iya. Ada Bali nggak punya. Bali. Gak punya instruktur pelatih. Oh. Jadi kalau ada pelatih di sana, terpaksa ekspor dari negara lain. Daerah lain. Ya. Dari daerah lain. Jadi ini banyak banget PR kita yang harus kita kerjakan. Masuk ke PSSI untuk pertama kalinya menjadi exco melihat fenomena sepak bola ini. Yang sebenarnya kita udah teriak lah. Ya maksudnya ya apapun yang terjadi memang ini udah fenomena dan semua tahu lah gitu. Kita kekurangan pelatih bahkan pemain. Pemain secara jumlah pemain di Indonesia itu kurang sekali gitu. Masuk dan melihat ini apa mau mundur aja atau gimana Pak? Ketawa. Sementara waktunya 5 tahun loh. Ketawa aja. Iya. Karena itu makanya kan ketika ada yang bilang, wah begini aku ketawa aja. Ini orang kayak gak ngerti aja sepak bola kita gitu. Yang ngerti bola ya. Karena permasalahannya mendasar, pondasinya mendasar. Iya. Aku udah 6 bulan di Sumut. Sekarang kami apa? Kami udah bisa bikin sertifikasi D. Itu cuma 1,5 juta. Yang biasanya 3,5 juta. Kita ada mau ambil tuh Pak D. Pak itu bisa Supaya saya itu bukan mau latih SSB biar dipanggil coach saja. itu ya kalau aku kan sudut pandang di daerah nih ya, misalnya di Pandeglang ya, itu bisa dibeasiswakan nggak sih Pak ke guru-guru SD gitu, ke guru harusnya itu SMA, guru olahraga yang di Jepang itu setiap SD punya pelatih dan punya klub bola. Betul. Dan lisensi mereka bukan D loh. Bukan D, C. Minimal. Jadi itu harusnya. Kalau kan lebih seru tanding antar SD kan? Ya betul. Kalau SSB kan dia nggak begitu kuat ininya. Pride-nya ya. Pride-nya. Kalau antar SD kan kuat, supporternya ada. Iya, SMP-nya ada. Nah, itu yang dilakukan oleh Jepang. Jadi itu yang dilakukan oleh Jepang. Kita jauh betul jaraknya. Jaraknya. Jadi kalau kita nanti lawan Jepang menang, hebat kali. Hebat lah. Realistisnya kalah ya Pak ya. Realistis. Tapi sebagai warga negara kita harus punya harapan. Optimis. Apalagi kita pemain tambah lagi bentar lagi nih. Dua pemain ya. 2 pemain. Tambah diserang lagi Pak. Atau apa? Gak peduli. Iya. Tapi kan kita sama-sama paham kondisi sepak bola kita. Iya. Artinya sebenarnya kita tuh bersepakat loh Pak. Tentang sepak bola kita. Baik orang yang di dalam seperti Pak Arya. Iya. Dan orang-orang di luar kritik dan lain sebagainya. Iya. Sebenarnya kita punya kesamaan pendapat. Betul. Kita sama-sama paham bahwa kondisi kita bobrok sekali. Memang. Iya kan harus Aku gak mau defense ya. Gak mau. Emang iya. Iya. Emang Nah, iya. kalau dulu ya. Nah, ini nanti saya ngomong bilang, udah mulai jadi pro. Saya objektif. Kalau dulu kan defense. Enggak loh, kita udah bikin ini. Kita jujur aja. Harus jujur ya. Iya, harus jujur. Oke. Tapi memang kan ada langkah-langkah yang kita buat. Iya. Langkah-langkah ini kalau tidak tercapai, boleh dong kita protes. Ya boleh, kenapa Boleh enggak? banget ya. Boleh banget. Oke. Nah, tapi kan kita kan orang bilang, kenapa yang ini belum beres? Kenapa ini belum beres? Kok timnasnya aja? Aduh, ada yang perlu kita benahi cepat dulu. Oke. Setelah itu baru benahi yang lain.
gimana orang mau mencintai bola? Kan lu Pak Erik itu ya mungkin karena dia bekas presiden AC Milan, Inter Milan Inter kali Milan, ya. Jadi dia tahu gitu. Makanya musuh saya tuh Juventus ya. Yang pertama dia benahin timnas. Oke. Karena timnas kan tidak banyak ini, intervensi banyak orang nggak banyak. Setelah timnas naik, kan tinggi langsung orang akan bola suka. Ya. Nah kemudian merembet ke bawah. Akhirnya perbaikan, jadi sponsor udah mulai banyak masuk, semua banyak masuk, udah enak dia. Iya. Makanya tergantung konsep yang mau dipakai kan sebenarnya Iya, kan. iya. Kalau konsep misalnya Jepang, Islandia, Iya, timnas buruk dulu. Kita Ya. mulai dasar dari bawah. betul. Berjenjang naik ke atas sampai timnasnya tiba-tiba jadi bagus. Islandia masuk Iya, Euro. iya, Jepang kita tahu lah udah di Asia mah macan lah. iya. Nah itu kan mereka dari bawah. Nah ada juga sebenarnya sistemnya menggunakan dari atas ke bawah. Betul. Gitu. Kita lebih atas ke Atas ke bawah. bawah, iya. Oke. Makanya benahi dulu di timnasnya. Ya kan sekarang semua kan ngakuin juga. Udah oke lah ya. Ya. Nah tapi sekarang setelah itu baru benahi LIB-nya kan. VAR udah masuk. Sekarang wasit kan tiap sebulan sekali ada asing tuh. Oh ya pertandingan tertentu ya. Iya kita masukkan setiap sebulan sekali kita masukkan. Supaya apa? Supaya wasit kita punya perbandingan. Oke. Klub-klub juga merasa lebih fair. Ya. Nggak bisa diatur-atur gitu. Jadi kan lebih ini. Nanti baru merembet ke yang lainnya bertahap lah. Nggak mungkin jebret. Emang bikin apa kita? Iya. Ya VAR itu sebenarnya berpengaruh sekali sih. Kita Iya. melihat, saya penonton Liga Indonesia. Heeh. Dengan adanya VAR tuh protes berkurang. Terus Betul. kemudian kontroversial setelah Lumayan, lihat VAR dirubah. Iya. Intinya jadi aman-aman aja sih. Memang membantu. Iya. Membantu sepak bola Indonesia. VAR, kita butuh teknologi untuk bantu liga ini. Kita udah gak bisa harap kualitas Makanya manusia. kemarin kan bilang kan, ya kami akan bantu PON berikutnya pakai VAR. Langsung. Iya. PON berikutnya kan pakai VAR kita akan bantu mereka. PON. Melihat karena kejadian PON yang Yang hari ini ini ya. kasihan gini loh. Bayangin ya mereka membangun Tim ya. timnya berapa Prapon, bulan, Pak. Iya, dari Prapon. tiba-tiba dibuat begitu, dikerjain. Kan kami kan panitia juga PON. Sekarang Sumut kan ini. Oh iya. Sumut sama iya. Aceh. Iya, saya sejak awal ketika kumpul sama semua asprof yang masuk kan di tanggung jawab kami itu saya itu futsal putra putri sama Sepak bola. sama putri. Iya, Itu di Medan. Ya. Nah, saya udah janji kami tuan rumah tidak akan campur-campur urusan ini karena tujuan kami apa? Mencari pemain untuk timnas. Ya. Bukan sekedar juara, tuan rumah juara. Apa yang terjadi? Tim saya juga kecewa dia karena kami nggak dukung. Kok bisa wasit tidak begitu pro sama wasit sama tuan rumah katanya. Karena sudah terbiasa. Nah, apa yang terjadi? Apa? Panitia kami dipukuli oleh ofisial juga. Jadi antar Sumut berantem biar tahu. Kita selesaikan masalah satu, muncul masalah lain. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi tuan rumah itu yang muncul diunggulkan. apa? Kecewa. Kenapa sampai kita tuan rumah wasit tidak pro kita katanya? Jadi aneh ya. Kan jadi aneh ya. Aku udah bingung. Ini kita mau ngapain sebenarnya? Iya. Udah. Nah, Kita- akhirnya sekarang kemarin futsal putra putri yang masuk final itu yang terbaik. Futsal putri yang terbaik Jakarta sama DKI Jakarta sama Jawa Barat itu yang masuk final. Nggak ada. Sumut kalah aja. Walaupun kami tuan rumah itu konsekuensi saya bilang itulah yang makanya kami waktu di Sumut nggak ada yang komplain terhadap wasit. Orang kita jaga kami jamin kok nggak akan ada intervensi saya bilang. Ya itu yang bisa dilakukan lah ya. Itu yang bisa dilakukan. Sebagai asprof ya. Bagi Asprof gitu loh. Oke. Tapi kalau melihat timnas Pak. Nah, Kita bicara timnas dengan ya banyak kontroversi dan itu wajar. Dinamika ya. Wajar banget dinamika itu kan. Setiap misalnya kita hancur pasti ada yang ya kita semua sama-sama nggak suka gitu. Tapi ketika kita bagus juga mungkin protesnya akan lain lagi gitu. Mungkin ke pembinaan dan lain sebagainya. Tapi timnas memang dari awal Pak Erik masuk, Bang Arya masuk ke Exco, memang fokusnya adalah naturalisasi. bukan naturalisasi. Kami melihat tantangan. Oke. Habis ini kita kemarin lihat kita udah masuk mana? Kualifikasi Asia, AFC, ya kan? Iya. Kita kan nggak masuk jauh, ya kan? Iya. Kemudian masuk kualifikasi untuk 23, usia 23 kan? Iya. AFC. Di AFC-nya kita selevel itu sampai semifinal. Kan kita evaluasi terus. Dari evaluasi tersebut, kemudian kita masuk ke Piala Dunia. Oke. Kita mau sampai level mana? Oke. Setelah kita level kita, waduh ini kalau cuma segini, mentoknya sampai round 2 doang kita. Iya.
Maka mau nggak mau kita harus, loh kan kelihatan. Waktu kita lawan Vietnam di Indonesia, Oke. kan kita cuma seri kan. Iya. Di sana baru menang. Cara kita menang, kan ada tambah 2 pemain. Ragnar waktu itu langsung cetak gol. Jai Ijes, Sama Ragnar. Sama Ragnar. bukan. Tom Haye. Tom Oh, Haye iya, sama Tom. Ragnar. Ya, yang Ragnar cetak sama gol. Tom Haye. Iya. Jadi masuk mereka 2 langsung berubah. Iya. Kan kelihatan. Jadi memang sekarang pun kita kalau mau masuk ke lebih level tinggi, ya kita harus cari orang Indonesia yang ada di luar negeri lah. Oke. Kalau mau, kalau nggak mau, ya gini aja. Ada yang nggak mau Pak? Loh ya itu, Pertanyaannya. kan ada yang kemarin ngomong, nggak apa-apa kita kalah, katanya. Yang penting harga diri. Katanya. Ada kan? Ada ya? Ada kayak gitu. Saya tahu. Loh dia nggak mau. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ada. Kayaknya nggak berani nih. Enggak. Ada. Bang Rocky ya? Oh iya. Bukan. Ya gitu-gitulah. Nah, maksudnya dari pemainnya, Heeh, pemain timnasnya, heeh. ada nggak yang ditawarin untuk main timnas Indonesia dan mereka menolak? Maksudnya Pemainnya. Kan ditawarin nih. Kita punya scouting lah di Belanda. Oh ini keturunan. iya. Ditawarkan lah. Mau nggak bergabung ke timnas Oh, Indonesia? ada. Tapi timnas kita di Indonesia hanya 1 kewarganegaraan. Kalian hanya boleh pilih 1 kewarganegaraan. Iya. Mau nggak pilih Indonesia sebagai kewarganegaraan? Dan mereka nolak. Ada. Bukan itu faktornya. Faktor utama mereka adalah kami ada kesempatan nggak masuk timnas Belanda. Oh itu dulu. Lah artinya kita pilihan kedua dong. Kalau misalnya abang lah, misalnya, Ah. ada pilihan masuk Belanda, ada pilihan masuk Fak. Fuck. Fix. Pak, jangan itu KTP saya tinggal Depok, saya tidak mau rumah KTP. Saya tetap KTP. Pak. Kan ada, mereka kan sebagai profesional dia pasti Lihat faktor ya. lihat faktor ini Secara karir ya. karir kan. Oke. Soal karir kan harus kita hargai juga. Oke. Ini kan hal yang sama dengan orang Indonesia yang diaspora di berbagai negara, di Amerika dan sebagainya. Yang pada arti akhirnya memilih menetap di sana. Memilih menetap di Amerika. Karena dia melihat kesempatan mereka majunya lebih tinggi. Tapi kalau dia lihat bahwa di Indonesia ternyata kesempatan maju bisa tinggi juga nih. Ya pasti dia pilih ke sini juga. Oke. Loh, berapa banyak diaspora kita di luar negeri sana? Banyak betul. Mungkin ini yang mungkin dari orang-orang yang kritik yang dimana sekali lagi wajar dan bagus sebenarnya Iya. untuk dinamika sepak bola kita. Artinya semua orang peduli kan dengan Iya. timnas ini gitu. Tiba-tiba peduli. Oh ya. Emang iya. Sebelumnya nggak tahu kemana. Nah, maksudnya mungkin ini yang dimaksud kayak kalau dipilih Belanda dengan Indonesia, mereka pasti akan pilih timnas Belanda. Mungkin itu yang dirasa cinta mereka terhadap bangsa ini ya terpaksa gitu loh. Saya tanya. Mungkin ya, ini pertanyaan ya. Iya. Netizen ini suka simpulkan itu opini saya. Brengsek kali. Loh, sama aja dengan orang Indonesia yang tinggal di Amerika atau di Eropa dan sebagainya. Opportunity mereka ya berarti. Loh, kenapa banyak LPDP akhirnya pergi? Dikasih beasiswa pergi juga akhirnya. Karena dia kesempatan untuk mengembangkan karirnya Di sana. ilmunya Iya, di iya. sana. Karena dia balik ke Indonesia belum tentu dikasih. Oke. Apakah dia nggak cinta sama kampung halamannya? Cinta dia. Tapi karirnya nggak bisa maju di Indonesia. Terus dia pilih mana? Pilih sana. Pilih sana. Ini kita ngomong fair gitu. Fair, profesional ya. Profesional lah. Loh, kecuali misalnya negara menjamin kami akan gaji kalian 500 juta per bulan. Sampai kalian pensiun. Sampai kalian pensiun pun kalian bayar terus. Iya. Ya dia semua pulang. Nah itu mah Habner pakai pakaian PNS. Digaji juga pas pensiun. Jadi PNS. Ragnar PNS di Tanimba. Ya, jadi sama ya sama diaspora kita semua. Kenapa mereka nggak bisa mengembangkan? Kan Oke. banyak ahli IT, ahli ini, ahli itu. Teknologi banyak Teknologi banget. banyak banget di luar negeri sana. Loh teman-temanku aja banyak banget di Ya. profesor di Amerika. Ya. Sama satu kampus kami di ITB dulu, dia di Amerika banyak banget. Kenapa Ya. nggak mau pulang? Ya mau gimana bos? Animator karena film banget. animasi nggak hidup Iya. di sini Nggak gitu. hidup. Terus gimana katanya? Ya. Kecuali kita kasih ruang mereka untuk berkembang lebih besar Ya, dan ya. lebih kita kasih. Ya mereka pasti mau. Artinya ini murni profesionalisme ya. Ya harus profesional mereka kan. Oke. Kita harus hargai. Kita harus hargai itu. Oke. Kita harus hargai itu. Jadi- Jangan cuma demi Indonesia. Yang ngomong aja benar gak demi Indonesia? Tapi ada pertanyaan ini Mat, bahwa kemarin kita lihat yang di Instagram yang diposting itu ada poin 5 Pak, bahwa katanya itu tuh paspornya di mereka pegang 2 Pak. Tidak mengembalikan paspor yang lama. Kan udah dijawab sama Dirjen Imigrasi. Bahwa
sudah mengembalikan. Udah, itu urusan dia lah itu. Karena soalnya dari Belanda Iya. juga menyampaikan hal yang sama. Iya. Yang udah disumpah-sumpah jadi WNI, tolong kembalikan ini kalian, Paspor, gitu, ya. paspor kalian. Lah itu pasti udah beres, kalau enggak kan pasti mereka tahan. Nggak mungkin enggak. Secara administrasi. Ya pastilah. Kan kita kan lalu kalau kita ngurus itu, kan kita ke dubes. Oke. Kan prosesnya semua ke dubes juga. Nggak Iya. ada yang enggak. Mana bisa dia tanpa surat dari kedubes nggak bisa dong masuk. Artinya dia tidak akan mungkin main untuk timnas kalau dia punya duit kewarganegaraan. Gini, itu udah dari sisi soal kewarganegaraan, itu kami kan pegang seperti itu, bahwa secara administrasi mereka udah beres. Oke. Kan kami tanya juga ke imigrasi bilang udah beres, ya udah selesai bagi kita. Oke. Itu yang kita pegang gitu. Artinya clear bahwa Clear. mereka cuma punya satu kewarganegaraan saat ini. Iya, administrasinya udah begitu. Imigrasi udah bilang udah ditarik deh, udah selesai kan. Terus kan bukan PSSI yang narik. Kan PSSI nggak punya kewenangan. Imigrasi udah bilang, kan kemarin dirinya udah bilang ngomong seperti itu. Wah, tapi apa ya? Kalau dia aku pikir ya, tiba-tiba Iya. kepikiran nih. Ah, Seandainya misalnya taruhlah Jai Ijes, ah, dia main di Serie A. Iya. Secara paspor dia udah mengembalikan. Dia cuma punya satu kewarganegaraan, Iya. kewarganegaraan Indonesia. Dia pasti di Eropa dikenain pajak non warga Uni Eropa dong. Artinya potongan gaji dia tinggi banget. Karena dia non kewarganegaraan Uni Eropa. Nah itu kan udah dihitung sama dia. Artinya dia punya pengorbanan di satu sisi dong untuk hal-hal itu. Dengan seperti itu. Wow. Itu kan udah bagian dari dia gitu. Tidak diurus lah. Oh, terserah kau. Ini pilihan kita. Itu gitu. pilihan kita kan. Oke. Ya buktinya kemarin coba lihat di Itali. Waktu dia main Jais main. Kan dibilang apa coba? Ini adalah Indonesia. player timnasnya Indonesia Waktu gitu. muncul di TV formasi, benderanya juga Iya. bendera Indonesia. Iya. Terus Iya. Artinya di sana juga udah tahu, dia udah warga negara Indonesia, satu kewarganegaraan. pokoknya suka-suka kamu situ, pokoknya kok Indonesia. Iya. Pak, kalau proses pendataannya tuh gimana sih Pak? Kita kalau mencari pemain diaspora tuh Pak, Nah, kan data-data tuh dari mana sih Pak? gini, kita kan Pak Erik ini kan punya tim lah ya. Dulu dia karena udah pernah di Inter Milan tuh ya. Jadi dia punya kan udah biasa dulu dia cari pemain. Di timnya dia udah ada dulu di sana untuk cari pemain untuk Inter lah gitu. Jadi ketika beliau jadi ketua PSSI ya sudah punya tim yang tinggal dia on kan aja, selesai masalah gitu. Oke. Jadi udah on kan ya udah on aja, langsung kita akan tim dia ini akan cari, nanti dapat, kita habis itu kita proses, kita lihat, habis itu akan kita tanya sama pelatih ini oke nggak gitu. Oh jalurnya kita Tetap ada keputusan pelatih di situ. Oh iya dong. Hmm. Masa kita ambil, tapi kita pilih dulu baru kita kasih ke STY. STY oke nggak? Oh, oke. Berarti ya karena yang mengagetkan ya Pak, kita punya bank data. Pada akhirnya ya, kita punya bank data pemain-pemain keturunan. Dulu kan kita tahu yang terkenal, Giovanni Van Bronckhorst orang Ambon nih. Ya. Nyong Gogos nih. Iya kan gitu, atau siapa gitu. Nigel De Jong. Wah, punya darah Ambon nih, yang terkenal. Kita nggak masuk ke divisi 2 Belandanya. Iya. Nah, sekarang itu bank datanya tuh cukup lengkap sampai ke yang tipe Martin Paes. Iya. Martin Pas. Ya. Yang Nanti kau dimarahin. dimarahin Justin. Padahal dia kemarin kesel nih. Disebutnya Iya. juga Martin Paes lah. Dia ejek-ejek. Nah, artinya punya sampai di tingkatan yang kayak Martin Pas. Oh, dia bukan darah Indonesia tapi neneknya Iya. tinggal di Indonesia, Kediri. lahir di Indonesia. Iya. Sampai tingkatan itu berarti cukup lengkap dong. Lengkap. Artinya data-data ini. Ada lengkap. Makanya kita kasih masukan apa semua, kita oke aja terima apa semua. Tapi kita punya data juga. Jadi kita gabungkan aja data-data yang ada. Tapi kita nggak nutup kemungkinan loh, kan bisa aja ada aja kan selalu tiba-tiba. Mungkin tinggal di Amerika, tinggal di mana, bisa aja kan. Dan dapat kita. Iya, mungkin main di Liga 2 Amerika, dia punya darah Indonesia loh. Mamanya udah lama banget tinggal di Betul. sana gitu. Betul. Berarti itu lagi akan dikumpulin seterusnya ya. Iya. Siapa tahu pemain masih umur 15 tahun dia Iya. masih di akademi. Bagus nih gitu. Itu akan ada terus scouting untuk Ini kemarin dapat data lagi kita dari Amerika. Dia ibunya orang Indonesia. Untuk U17, U16. wah lengkap sih. Maksudnya itu yang patut Ini mau kita panggil ke ini kan Coach Nova lagi di ini kan di Eropa ini kan. Iya. Mau kita panggil ke sana untuk dites sama Coach Nova. Terserah dia juga ya mau Iya, memilih terserah mana. dia Ya. milih, tapi tes dulu dari Amerika itu. Apalagi kalau usia di bawah 17 tahun kan dia bebas memilih. tuh. Bebas. Dia masih bisa untuk Masih bisa. Paspornya pilih. masih Jadi bukan ibunya masih ini. bukan dinaturalisasi, Bukan. memang memilih Milih. warga negara Indonesia. Iya.
Makanya aku lagi cari juga di planet Mars apa semua ada nggak di sana. Kalau ada kita ambil juga. Pokoknya lengkap ya, harus lengkap ya. Iya. Jadi kalau ada yang marah-marah naturalisasi, aku bilang jawab balik. Kalau ada di Pluto pun ku cari gitu. Kita Yang cari penting yuk, mereka gitu. mau Yang untuk mau. bela Indonesia. Iya dong. Iya. Bukan dipaksa, bukan diiming-imingi ya. Enggak, lo dibimbingnya pakai apa? Iya maksudnya. Nggak, emang uangnya PSSI banyak. Asprof dapat 500 juta. Ya kecil itu. Dibandingkan itu. Iya. Itu kurang. Iya sih, kalau udah di euro kan. Enggak, sekarang contoh ya, anggaran kita 500 miliar doang loh. Coba lihat Thailand sama Vietnam. Salute. Kayak kemarin kan ada yang komplain tuh. Gila ya di Arab Saudi tiket murah katanya. Iya kan? Dapat jersey lagi, Buat Pak. jersey murah katanya. Tanya dulu berapa anggarannya Federasi Arab Saudi, berapa belas triliun. Kalau kita gitu, ayo aja. Klubnya juga kayak kaya. Kaya. Itu Ronaldo diambil. Iya, Enak aja. Kita, aduh. Kita Asian aja setengah musim. Raja Nenggolan setengah musim doang kuatnya. Udah gak ada klub yang sanggup. Iya. Nah tapi kalau urusan timnas beres nih. Kita secara prestasi oke. Oke banget. Cuma ya semakin tingginya prestasi timnas semakin banyak tekanan. Artinya kayak kayak kita contoh U23 kemarin sih. Iya. Masuk semifinal kita udah pengennya juara. Tolol ya. Itu 8 besar aja udah bersyukur Hebat, ya. Kalau iya. udah hebat. Nah itu akan selalu tuh. Naik ya, naik terus. Akan selalu naik. Nextnya apa? Iya. Kita mau pacu lewat apa lagi nih? Apa udah beres timnas ini? Udah cukup nih segini. Kita pindah ke Liga. bidang lain. Liga. Loh, gini. Kita kan udah punya plan untuk timnas. Oke. Kita butuh 150 orang pemain. Dari U16 sampai senior 150 pemain ya. national poolnya berarti. National ya? poolnya. Oke. Supaya nih berjenjang nih. Kalau kita bisa penuhi itu, udah enak. Nah, untuk menuhinya di mana? Ya cari di mana-mana. Penuhi dulu. Naturalisasi ada yang, di sini kurang di U19 masih tambah. Lokal kita cukup nggak? Nggak cukup. Ambil dari negara lain. Oke. Di sini ada ambil ngelengkapi 150 ini. Nah, nanti seniornya kan udah enak jenjangnya. Selesai senior masuk U23 ke atas ke senior. Yang U20 masuk ke 23. Kan karena ini kan bergeser nih. Oke, tapi jarak-jarak usianya U19 misalnya di senior pun muda-muda, Pak. Loh, iya, tapi kan itu keuntungan. Yang U17 kemarin Piala Dunia, kan sekarang udah main di U19. Iya. Oke. Iya kan? Tapi kan udah matang nih mereka. Oke. Jadi ini kan kita pasok lagi dengan tambah-tambahan pemain. Tapi berarti masih akan berlangsung 20-30 tahun ke depan, Pak. Kalau kita sampai dari U15 ya. Iya. Taruhlah masa pensiun pemain bola 35 Iya. rata-rata. Dia dari U15 udah kita ambil dari luar misalnya gitu, bukan dari kompetisi kita. Iya. Itu kan akan 20 tahun ke depan masa main bolanya dia. Masih aman kita kan? Artinya liga ini kita benahi dalam 20 tahun dong untuk bukan. memproduksi. Bukan. Sambil. Sambil. Oke. Sambil. Kan ini kan namanya pemain kan dia berkompetisi. Oke. Walaupun dia misalnya contoh ada satu pemain kita. Contoh aja Mark Locke misalnya. Nah kan dia udah susah nih bersaing di timnas. Oke. Karena yang mudanya masuk yang lebih kuat. Iya. Artinya mereka ini harus berkompetisi juga. Tidak ada jaminan mereka akan selalu Ya dipanggil. nggak bisa dong. Oke. Kalau nggak dia bagus lagi mainnya gimana? Nggak jamin. Ya karena saat ini misalnya kayak yang tanpa klub pun Ya. tetap dipanggil gitu. Ya itu kan pelatih ya. Iya. Oke, pelatih. Artinya diserahkan ke pelatih ya. Kami pokoknya sediain barang. Kok olah lah. Kau olah lah itu. Kau mainkan lah itu. Oke. Ya kan gitu. Oke. Nah, Mainkan barang itu. mainkan barang itu. Makanya sekarang Sintayong tuh kalau tanya, enak nggak zamannya Erick Thohir? Sodap kali kurasa katanya. Orang dia enak aja, pemainnya banyak banget. Iya, Dan iya, satu hal apa? Siapa yang bisa ngukur setiap main Indonesia nambah pemainnya? Iya. Nggak bisa diukur ininya, nggak terukur. Iya. Arab Saudi akan bingung lawan kita ketika nanti kita yang home. Kok udah beda pemainnya? Tapi itu membingungkan di kita juga. Lama-lama bisa kayak Chelsea tuh, Pak. Pemain ada 40. Pertandingan ini dia main di kiri sini. Pertandingan besok udah berubah lagi teman. Terakhir rumah Sancho. Iya, teman di samping juga pusing. Kemarin saya udah adaptasi. Datang satu ini lagi. Gimana? Itu di kita juga pusing dong. Kerangka yang pasti itu Kerangka. sampai kapan? Nah, inilah yang nanti kan itu pokoknya kami sebagai PSSI serahkan. Stok Oke. pemain kita siapkan sama ini. Jangan sampai pelatih kekurangan stok pemain. Nah, di samping itu
sekarang kan kami udah mulai benahi liga kita. Liga 1 dulu berarti Pak ya? Liga 1 atasnya dong. ya, oke. Liga 1 dong kita benahi dulu ya, Liga 1. Nah, ini kompetisinya kita perbaiki. Mudah-mudahan pemainnya jadi terbiasa dengan kompetisi yang baik. Oke. Satu. Yang kedua, semakin kompetitif. Karena pemainnya asingnya 8. Nah itu kita protes sih kalau itu. Ya gak apa-apa. Kalau itu kayak Gimana gitu ya. Tapi Iya. enggak, bagi kita apa? Karena supaya lebih kompetitif nih anak-anak ini. tapi kesempatan cuma 4 orang pemain kita di dalam. Bukan. Makanya kita lebih kompetitif harus. Lebih jago mainnya kita. Lebih serius mainnya. Soalnya anak-anak kita, anak-anak lokal kita, nggak ada lagi yang main-main. Pak tapi kan supply misal ya kita Ya. taruh ini pemain asing ya. Ini Ya. kita bukan bicara pemain warga negara Indonesia ya. Iya, ya. Warga negara asing, orang Kamerun lah. Iya. Kita taruh. Dia akademinya di Prancis. Iya. Dia warga negara Kamerun. Iya. Klub Liga Prancis dari usia 7 tahun asupan gizinya bagus. Iya. Kita tiba-tiba disuruh bersaing dengan yang dikasih suplemen protein, dikasih makan ini. Ya belum Makanya program makan siang gratis itu cocok kali. Masuk. Masuk orang Masuk itu. ke situ. Masuk orang itu. Makasih. Gak bisa ngomong dia. Gak bisa ngomong. Lu jangan dia. salah-salah umpan. Salah, gua umpan langsung. Makan siang gratis kan buat keluarga apa? Ini klubnya. Artinya Ini klubnya, Pak. Artinya kita sejak kecil gizi udah bagus Tolong, ini. sepak bola jangan gabungkan sama politik. Ya. Bukan. Masuk saya. Maksudnya Masuk gini, ya. maksud gini adalah kami terima kasih sama program pemerintah ini. Sehat-sehat nih pemain kita semua, Tapi bergizi men. makanan doang gak cukup Pak. Untuk klub ya, klub profesional ya. Kita mendengar pemain SAD Dia misalnya. mulai gini. Dia cuma bentar ya. Pemain SAD. Tahu rasa kamu. Pemain SAD kan ada suplemen tambahan protein. iya, iya. Bahkan ya untuk level klub yang reserve. Ya. Misalnya ada satu pemain mengatakan bahwa dia secara gizi tidak seimbang. Kotoran dia diperiksa oleh klub. Dia reserve loh untuk dicek di lab sehingga dia dapat obat-obatan dan makanan yang berbeda dengan teman yang lain. Nah, itu kan pemain yang datang di liga kita ini udah hidup dengan itu bertahun-tahun. Kita pemain kita disuruh masa otot aja gak cukup nih. Gimana tuh? Kalau nggak begitu nanti kompetisinya nggak tinggi, maka nanti kita terpaksa bergantung kepada naturalisasi terus. Dan itu gak mau juga PSSI ya? Ya nggak mau lah. Kan kita mau memproduksi lokal kita banyak. Iya. Maka mereka harus dinaikkan kompetisinya. Kalau kita terus di sini, tapi kompetisi kita masih yang lama, ya nggak bisa ngejar. Kita harus kejar ya, dinaikkan kompetisinya. Kompetisinya lebih tinggi nih. Makanya nanti pemainnya mau nggak mau lebih tinggi, lebih bagus lagi. Kayak Kosnova aja. Sekarang ini kan nggak mau pemain di bawah 175. Oke. Tinggi badan. Tinggi badan. Ah itu tuh. Hal-hal begitu tuh kan kasihan banget pemain kita. Kalau enggak, karena 20 gini. tahun lalu mereka gak ada PR untuk kamu harus naikin tinggi badan 175. Karena hitungan kita, mereka itu kan sampai usia 20 nanti. Oke. Tiap tahun naik 1 senti. Oke ya. Paling tinggi 180 kita. Kalau 170, 175 cuma. Tapi ini harusnya tanggung jawab klub juga dong. Tempat mereka bernaung. Itu semua. Tanggung jawab semua lah. Nanti ada Asprof tanggung jawab, tanggung jawab dan sebagainya ya. Tapi untuk timnas itu Kosnova ya yang Kosnova, pegang ya. karena kita Iya, sepakat. kemarin ngomong Kita di sepakat. sini juga. Kenapa kita sepakat? Karena butuh penambahan 1 senti per tahun. Iya. Sehingga nanti waktu dia timnas U20, tingginya 180. Jadi tinggi-tinggi badan kita udah segini-segini semua. Iya. Ini enggak, segini men. Susah. Ya ada yang bilang Messi kan kecil. Ya kan enggak semua orang kayak Maradona Messi. kan kecil. Ya Iya. enggak semua orang kayak Maradona Del masalahnya. Piero kan kecil. Enggak semua juga. Satu per negara bos. Satu per negara. Oh, Argentina semua Pak. Kecil-kecil. Enggak Di, juga lah. lini depannya Martinez, Dybala, Messi, Alvarez. Kecil semua, Alvarez kecil semua. Tapi maksudnya masa otot mereka Masa otot ya. gede. Iya. Mereka siap duel Tarung. sama siapapun gitu karena Lah, sama. Contoh masa kemarin ya kita. Lihat waktu kita duel sama Australia. Kalah terus gak kita body? Kalah body. Iya iya Bentur iya. dikit. Kalah kita. otot. Nah itu kan bukti bahwa ya memang kita masih muda-muda usianya ya. Iya. Tapi kita udah bayangin bahwa ini yang mau kita siapkan gitu. Jadi mau gak mau kompetisinya harus tinggi kita bikin untuk mendapatkan pemain-pemain kita yang bisa masuk ke situ. Oke. Jadi semua diperbaiki. Dia sambil bertahap diperbaiki semua gitu. 5 tahun cukup emang. Ini mancing nih maksudnya apa? Ya karena Kita bikin fondasinya. Iya benar benar Pak itu. Kita bikin fondasinya. Oke, benar. Terserah siapa mau lanjut lewat Iya, ini. pokoknya kita bikin Fondasi yang fondasinya. udah ada. Udah kita bikin fondasi gini, ketua berikutnya kan pasti malu kalau nggak bikin seperti ini. Tantangan ya.
buat dia ya. Tantangan dong. Buat Masa yang ketua masa turun dia? Saya mau calon nih. Iya, kalau berikutnya. calon, ya lu harus bisa. Orang masih lihat, bisa nggak dia? Iya. Karena dia kalau dapat standar tinggi kan dia ngejarnya susah nih. Wah, ketua Asprof Sumatera Utara. Satu suara saya butuh untuk calon kan satu suara doang. Asprof Sumatera aja gimana? Calon doang nih. Kalah udah pasti, Bang. Calon ketua lah. Maksudnya kayak, wih, saya dari Fak-Fak, Papua. Bisa juga ya duduk calon ketua PSSI sama bapak-bapak ini gitu. Sekarang Bang ya, saya di Sumut sana. Ada yang mau jadi ketua ASKAP. Saya tanya, ada berapa uangmu? Kenapa? Loh, kok money politik nih? Bukan money politik. Aku bilang apa? Kalau kau tak punya uang 500 juta, gimana kau ngirimin bola itu? Kenapa butuh uang pribadi? Dia harus bangun kok kantornya sendiri, kompetisinya. Itu modal awal dia. Pribadi? Pribadi. Nah terus kenapa orang berlomba-lomba untuk jadi calon PSSI dan lain sebagainya? Karena dulu gak perlu tanya-tanya uang. Wah? Ya dia kira mungkin PSSI ini bisa jadi lompatan juga. Entah apalah. Tapi orang bertahan berpuluh-puluh tahun. Ya sekarang. Exco bapak juga kan banyak. Sekarang waktu saya buat begitu, siapa yang berani? Yang pakai uang pribadi ini? Iya. Oh itu baru? Saya baru tanya. Jadi sekarang ini akan banyak pengen jadi ketua ASKAP gitu ya. Saya tanya, berapa uangmu? Bisa gak kau bikin kompetisi? Dari mana uang mau nanti cari bikin kompetisi? Jangan-jangan bikin kompetisi kabupaten aja kau gak bisa. Kau harapkan dari mana pemerintah? Belum tentu dikasih. Dari kau lah. Wah gak ada, kalau gitu gak bisa Bang. Ya kalau gitu kau jadi ketua ASKAP. Ngapain kau ketua ASKAP kalau gitu? Berarti harus punya uang ya? Harus punya duit lah. Berarti banyak dong Pak yang gak punya uang di daerah. Ya aku gak mau tahu. Aku gak mau ngomong yang itu. Aku ngomong di kampungku aja, Sumatera Utara. Sama kayak dia. Mau geser. Mau geser dikit. Iya aku selalu tanya, berapa uangmu? Aku bilang, kalau mau ya gak apa-apa. Kau aja ketua gak apa-apa. Tapi kau bikin kompetisi, harus bikin kompetisi di kabupaten. Lah itu yang kita harapkan nanti untuk jadi pemain-pemain. Sayang loh, penduduk kita 270 juta. Tapi tak ada kompetisi. Coba Bang, lihat aja. Lapangan bola kita di daerah-daerah. Jadi apa coba? Jadi sirkus malam itu. Iya, iya. Kenapa? Karena gak ada yang pernah main bola. Coba ada main bola, dimarahinya. Weh jangan ganggu rumput kami itu kan gitu. Sama kayak GBK lah sekarang kan. Iya. Orang marah selalu sama rumput Tapi GBK. jelek sih Pak. Harus kita akuin. Gak ada pilihan lain Mat. Masa? Coba tanya di mana? Pilihan politik apa-apa nih? Nah, contoh kemarin. Orang bilang Jis. Lihat Bruno Mars kemarin. Gimana? Kenapa gak Manahan misalnya? Kenapa harus di Jakarta? Manahan kecil kali. Ya paling enggak lapangannya oke gitu loh. Ya. Vibe-nya terasa. Tapi kecil. Secara keuntungan tidak sebegitunya. Aku gak ngomong tentang keuntungan. Tapi semuanya dihitung kan. Ada keuntungan. Ada yang itu faktor dihitung juga. Bung Tomo, Surabaya secara kapasitas. Kapasitas 20.000. Bung Tomo. Iya 25.000 paling bisa kita masukkan. Iya segituan. Iya. GBLA? Sama. Kan batasnya 40. GBLA berapa? 40.000. 40 ribuan. Iya. Gak bisa, tapi itu kan maksimal. Gak bisa dimaksimal kan. Iya, Harus iya. dikosongin sekian persen. Kecil. Kita gak punya kapasitas. Cuma 2 kapasitasnya. Jis kan lihat Bruno Mars kemarin. Jam berapa kita pulang? Iya karena akses ya. Ya, iya. Secara lapangan oke. Tapi secara akses. Nanti coba bayang kita nonton bola kita. Iya. Ma nonton bola hari ini. Pulang besok. Iya. Secara akses memang sempit. Baru harus dibedakan. Supporter bola beda sama supporter Bruno Mars. Iya. Ngerti kan maksudnya? Apa? Kalau dari PSSI bisa ini gak sih Pak? Request rumputnya dibagusin gitu. Loh, udah kita request everyday. Tapi kalau hasilnya kayak begitu, ada gontok-gontokan nggak pengelola sama PSSI? Ya kita inilah tegur lagi. Aduh tolong dong bikin malu aja kan gitu. Kan kami nyewa. Iya dan timnas kita kan udah mulai kesorot. Iya. Ya luar negeri, wah bagus kuatnya, lapangannya. Iya. Kayak gitu. Tapi ya kita nggak punya pilihan lain. Makanya kita sama GBK ya dorong terus. Tolong dong, ini perbaiki dong. Atau kenapa pengelolaan khusus rumput ya nggak diambil alih oleh PSSI? Dengan MOU misalnya? Nggak bisa. Kan itu mereka full. Iya misalnya kayak udahlah ini mau FIFA match day nih. Kami ambil alih untuk rumputnya 3 bulan sebelumnya. Atau mulai Oktober ini lah. Kan November ada pertandingan lagi. Masalahnya gini juga Bang. Kami kan gak bisa bayar mereka full. Mereka kan butuh uang juga untuk pengelolaan. Oh iya. PSSI kan gak bisa jamin bahwa 3 bulan gak bisa dipakai ya. Habis itu selama itu kok gak boleh pakai teh. Dia bilang nih mana uangnya 3 bulan gitu.
Mati kita. Oh iya betul. Melalui pemerintahan nggak bisa juga. Pak Eri kan orang pemerintahan Ya, juga kan. nggak Nggak bisa. bisa. Nggak Untuk bisa misalnya kayak di pihak terkait aset lah dan Kan apa segala macam Mereka kan untuk udah menekan. bentuk PT juga ya. Jadi bukan lagi. Iya, mereka udah Jadi bukan APBN yang diturunkan untuk mereka. Udah pengelolaan bisnis kan. Tapi BUMN kan? Bukan. PT-nya nggak masuk BUMN? Bukan. Oke. Bukan BUMN. Berarti swasta, benar-benar swasta tuh Enggak. pengelolaan. Tetap di bawah pemerintah. Tapi dia bukan BUMN. Oh, oke. Oh GBK sendiri gitu. Tapi kesel juga ya Bang Ariel ya. Tom Haye de profesor di Ya, Belanda. Di nah- sini kontraktor. Angkat tanah mulu. Namanya juga kita sewa tempat. Kan kita wajar juga. Iya. Tapi ya kita kan nggak ada pilihan lainnya. Kita terpaksa harus dorong terus. Ya, tapi mudah-mudahan yang Berikutnya next nanti, ini Oktober. ya. Kan ada juga. Oktober away Kan yang ada. berikutnya. Kan ada nanya juga. Kok ditanam? Kok nggak pakai ini kayak di luar negeri? Nah, yang pakai kayak Gulung, karpet itu, iya. gulung itu, dia kan udah siapin nursery-nya masalahnya. Contoh waktu kami JIS di U17. Itu kan kami beli dari Universitas Pelita Harapan. Oke. Pelita Harapan tuh kan lapangannya bagus, rumputnya Ah. kita cek. Kan kita cek. Itu ada kita cek. Di Sriwijaya kita cek. Jogja tuh UN-nya bagus banget, Pak. Nah, baru kemarin punya Dewa kita cek. Ternyata yang layak kemarin adalah yang punya Pelita Harapan. Ya kita gelar, kita ambil, tinggal letakkan aja di mana di JIS, habis itu tumbuh dia kan gitu. Nah, di GBK ini dia kemarin tuh kayaknya nggak dapat rumput itu. Katanya memang harus 3 bulan. Kan itu mereka baru gulung kurang dari 1 bulan kan. Ya. Rumput gulung itu kata Coach Justin ya. Iya. Dia pengalaman di Belanda dan jual beli rumput juga dia kan. Bisnis rumput juga. Itu rumput gulung harus 3 bulan baru akarnya itu bisa turun ke Turun ke tanah bawah, sehingga iya. dia nggak naik Iya. lagi. Tapi kalau baru setengah bulan ya nggak bisa. itu. Kayak JIS lah misalnya. Itu kasihan juga dia secara mataharinya Oh nggak iya. kena. Nggak sebagian. masuk ya? Iya. Iya, iya, iya. Kan dibilang kita pakai infrared lah, ultraviolet. Lah Indonesia banyak matahari ngapain pakai ultraviolet gitu. Jadi ketutup, jadi matahari lewat cuma sebentar, atasnya doang. Habis itu lewat, jadi nggak sempat lagi tuh semua ada Kayak bagian. Bernabo dong. Bisa ditutup full, gak ada matahari sama sekali, gak ada hujan sama sekali. Nah itu yang dulu ya gitulah. Jadi bukan Iya, iya. politis. Iya ya kan ini kan suara-suara dari luar kan. Kenapa Iya. sih nggak mau pakai JIS gitu? Nah kemarin lihat aja itu Bruno Mars tuh gimana pusingnya. Jam Iya, 3 itu teman-temanku jam 4 sampai rumah. Kita mau jam 4 sampai rumah. Paling enak tuh akses GBK. Iya. Iya, kalau Luas, akses ya. Pak. Waduh. Iya. Mitigasinya banyak. betul. Semacet-macetnya Iya. kita 1 jam 2 jam selesai itu barang. Iya. Bubar semua habis selesai. Karena dia akses keluarnya tuh banyak. Banyak banget. Bisa lewat belakang. Dari mana aja bisa keluar. Bisa lewat Iya. di depan TVRI. Betul. Bisa macam-macam. Macam-macam. Pas setelah timnas oke, Liga 1 sekarang mulai diperhatikan. Abis Liga 1 kemana Pak? Liga 2 berarti? Liga 2. Oke. Target gimana Pak? Liga 1, Liga 2? Liga 3 berarti masih belum nih ya? Masih. Liga 3 udahlah kita perhatikan. Ini ada berapa usulan. Kita kan mau bikin kayak Liga 4-nya ada gitu. Ya. Jadi Liga 3 ini semi profesional, semi. Sementara Liga 4-nya yang amatir Oke, amatir ya. gitu. Liga 3 pun udah LIB udah nyiapin juga. Ah. Udah cari sponsor juga untuk mereka kabarnya. Nah ini mudah-mudahan aku belum tahu gimana konsepnya, masih digodok sama mereka. Kalau jadi kan jadi 4 ini kita 4 level. 4 kasta ya. 4 kasta. Harusnya kalau yang benar di provinsi itu pun ada 2 kasta. Kayak di Jawa Barat. Nah sama makanya saya Surabaya. bilang 5. Tapi Makanya 5. saya nggak masuk agak buat apa semi pro, langsung aja amatir pro. Peralihannya itu udah langsung aja udah. Enggak, karena gini, yang degradasi dari Liga 2 tiba-tiba dari ke kampung-kampung. Sementara dia udah terbiasa dengan profesional. Enggak, 3-nya profesional. Iya, 3-nya 4-5-nya udah 4-5. Iya, amatir. amatir. Iya. Iya. Kayak di Jawa Timur itu kabarnya 2 kompetisi loh. Iya. Jadi yang mau dulu tuh dia Liga 4, Liga 3 ada dia. Dan ini kan ya makanya Persebaya bisa menghasilkan banyak Iya, pemain. Iya, iya. Persija juga kan kompetisi betul. internalnya Jadi jalan. cemburu kita sama Jawa Barat sama Jawa Timur. Itu paling bagus ya. Prosesnya paling bagus, kompetisinya bagus. Jadi mereka berjenjang lagi. Jadi orang nggak bisa ujuk-ujuk ke Liga 3. Betul. Dia harus proses di Liga 4 dulu. Betul. Bahkan Jackson Tiago memulai karir pelatihnya jadi pelatih internal Persebaya asal Nah, harus begitu memang, harusnya itu yang dibangun. Sekarang kita lagi konsepin sampai Liga 4. Iya. Mudah-mudahan ini jalan nanti bertahap kan. Gak ada rencana Pak Erik kan BUMN kita tahu ya. Bang Arya juga di BUMN gitu. Memanfaatkan swasta untuk masuk ke dalam liga kayak era dulu kita Galatama.
pasti pingin. Artinya ada perusahaan yang punya klub gitu. Kalau sekarang itu kan daerah gitu kan. Ada kok sekarang kan kayak di Persib kan ada tuh. Kan swasta juga tuh. Bali United swasta. Iya, nah seperti itu mendorong lebih banyak. Misalnya tiba-tiba ada Sport 77 FC lah. Nah, kita tuh gitu. Tapi tetap jenjangnya dari bawah, dari Liga 5 naik Liga 4, betul-betul Liga 3, Liga 2, Liga 1 gitu. Nah itu kan karena mereka yang bisa membina dengan supply duit perusahaan itu kan. Makanya kita gini, Pak Erick itu harap nanti setelah 2-3 kali kompetisi lagi Liga LIB itu udah sehat semua tuh LIB itu. Oke. Oh berarti 2 tahunan ya Pak, sekitar 2 tahunan. Udah sehat lah LIB udah sehat. Liga-liga satu udah sehat, udah untung. Oke. Sekarang kan masih bakar uang terus tuh. Masih bakar uang ya? Iya. Oh iya. Presiden klub kesini katanya kayaknya nggak ada deh yang untung. Iya. Tiap tahun rugi mulu nih. Semua presiden klub kesini. Kita pun bingung kayak ruginya kenapa ya, perasaan secara penonton oke. Secara sponsor di sini banyak. Enggak nutup ternyata. Penjualan jersey oke, fanatismenya gila-gilaan. Ternyata tetap gak nutup. Gak tutup. Jadi ini yang tujuan kita mudah-mudahan 2 tahun ke depan dah nutup. Profit ya. Profit. Dorong ke industri berarti. Iya. Oke sih. Sekarang coba lihat kayak Timnas kan udah mulai ke industri. Oke. Iya. Timnas kan ke industri nih kita. Ini makanya kami selalu memberikan contoh dulu ke liga-liga. Gini loh kami nangani Timnas. Kami dapat uang loh dari sini. Oke, dulu awalnya BUMN, tapi sekarang kan udah mulai banyak swasta masuk. Ya kan, itu udah mulai banyak di swasta. Coba lihat sekarang kita kalau di asal Timnas main, itu di mall-mall tuh semua orang udah siap-siap. Kalau kayak di Inggris, Belanda itu orang kayak ngebir kan. Nah, kalau tuh ngafe semua tuh. Kopi udah rame di euforianya ya. Di mallnya udah rame, euforia udah masuk. Jadi udah dapat sebenarnya ini. Nah, ini sekarang kita benahi yang lain-lain. Termasuk yang kemarin masalah keamanan. Masalah keamanan. Yang tiba-tiba ada penonton masuk gitu ya. Iya, banyak teman-teman saya tidak dapat nomor duduknya sama semua. Kan kami jujur-jujur aja. Ini waduh kok kayak gini. Kita lihat marah-marah juga kita sepanjang pertandingan. Kok gini bahaya. Kita evaluasi. Nah, sekarang udah evaluasi nih. Ya, sebentar lagi kita kasih inilah keamanan yang swasta untuk di dalam. Steward yang benar-benar ya. Iya. Nanti agak masuk agak ribet dikit. Dikit tapi ribet. Enggak apa-apa sih Pak ya. Tapi yang penting nyaman di dalam. Nyaman di dalam. Iya, misalnya atau semua sektor dibuka, barcode dan lain sebagainya. Idealnya se-Argentina lah, waktu lawan Argentina tuh. Kan barcode itu satu orang pasti satu kan. Nah pakai barcode aja, udah satu orang satu. Dia masuk mau dengan barcode siapa udah gak bisa. Nanti ini lebih lagi kita bikin adalah ini kalau jadi ya, kalau jalan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami mengeluarin namanya Fans ID. Oke. Jadi abang kalau mau beli tiket, abang harus daftar dulu ke Fans. Oke. Abang hanya boleh beli 4 tiket. Kayak gitu loh nantinya. Sehingga menahan adanya calo ya. Calo. Kemudian nanti yang beli pun bang harus difoto wajahnya. Oh, jadi masuk kayak kereta. Betul. Kereta api. Betul. Kita udah gak perlu tunjukin tiket sekarang. Masuk langsung scan muka, masuk. Jadi mukanya kan gak mungkin sama. Atau sidik jari gak mungkin sama kan. Oh, kayak kereta. Pernah naik kereta gak? Pernah. Naik bis mulu nih orang. Pernah. Nanti ini lebih ketat. Jadi nanti kalau kayak kemarin penonton-penonton yang nakal-nakal itu bisa langsung diblok, gak akan bisa masuk lagi stadion. Ya harus ada hukuman lebih tegas. Harus mulai kita perbaiki semua. Biasanya ketika dicek, aduh orang kita sendiri sulit nih. Akhirnya didiamkan. Iya, diamkan. Biasa gitu kan. Iya. Ini udah gak ada lagi lah, udah ampun yang kita perbaiki. Nah, setelah itu baru nanti kita harapkan klub-klub niru kita gitu loh. Iya, harus ada pembinaan ke klub juga sih. Iya, nggak bisa nggak. Kayak sekarang pembinaan supporter Timnas lebih bagus daripada klub loh. Hubungannya bagus. Pembinaan supporter Timnas. Iya, kayak La Grande dan. Bagaimana ketua supporter klub gimana? Iya. Anda mengakui tidak? Apa? Ya, supporter Timnas. Sinerginya bagus lah, kemarin lu lihat gitu pas tim jalan-jalan setelah main Koreo ke belakang dan lain itu bagus. gitu ya. Itu di manajerial semua ya, di manage ya. Iya, kita hubungan baik dan kita koordinasi terus. Setiap mereka mau bikin koreo, kita support mereka untuk bantu di mana-mana. Makanya sekarang kan mereka mau bikin apa aja koreo kan mereka oke. Dulu kan susah. Wah dikasih lah, dilarang lah, berantem Kalau lah. ada apa protes dari mereka atau apa? Iya.
dijamin ya Pak. Iya. Tidak boleh ada yang turunkan atau Iya, apa kan. Iya. Berarti oke-oke aja gitu. Oke-oke aja. Oke. Jadi ada hal-hal seperti yang kita jaga sama mereka. Oke. Saya satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke Ultimate Team. Bang Arya baru masuk ke PSSI di periode ini. Iya. Sementara kami semua tahu dan Bang Arya juga tahu di dalam PSSI banyak sekali orang lama. Iya kan? Terus kemudian Bang Arya sendiri juga dari tadi obrolan kita, sebagian besar Bang Arya mengamini bahwa memang pengelolaan dulu. Gak defense. Gak defense. Saya respectnya di situ. Gak defense. Bahwa kita sama-sama sepakat bahwa memang ini bobrok dari dulu ke sekarang. Mau coba di ini. Kalau ini bobrok lagi kita boleh protes lagi gitu. Ada di dalam. Ada orang-orang yang mengelola sepak bola cukup lama. Dan yang tadi Bang Arya protes, saya protes dan lain sebagainya. Itu adalah masalah-masalah akumulasi dari yang lama. Bagaimana tuh kalau rapat-rapat? Atau apa yang abang mau? Gimana ini exco tapi masih ada orang lamanya. Sekjen masih orang lama. Terus kemudian bagian-bagian tertentu masih orang lama. Gimana Bang? Kan ketumnya ini kan ini ya. Dia kan faktor maju terus. Oke. Jadi maju terus. Kalau yang gak ngikut ya tertinggal. Dulu kalau yang gak ngikut bikin munaslup. Bahaya gak? Gimana Bang? Masalahnya kan ada munaslup terus. Ya ini kan karena satu mau maju, satu gak mau. Akhirnya munaslup dia. Tapi ini kan jalan terus. Udah setahun setengah ini kan masuk terus. Aman berarti ya? Ya oke lah. Tapi secara visi Bang? Dipaksa ikut. Dipaksa ikut. Berarti selain timnas dan liga menaikkan kualitas exco juga. Karena saya dulu sempat bilang Bang, harusnya salah satu syarat untuk menjadi pengurus di sepak bola Indonesia adalah kalau sekarang kan berkecimpung. Yang tadi Abang bilang berkecimpung sepak bola. Harusnya untuk khusus Indonesia yang tidak pernah berkecimpung di sepak bola. Jadi orang baru semua masuk biar fresh di federasi. Harusnya ya. Akhirnya kan ada orang baru tapi masih ada orang lama juga jadinya kan. Itu yang ketakutan sebagian masyarakat bahwa. Betul, tapi karena ini ketumnya kan agak keras, maksudnya dia daya dorongnya tinggi. Oke. Mau nggak mau ikut gitu. Dan kemarin kan udah juga kan pengurus PSSI juga di dalam dilepas tuh berapa puluh orang kan? Iya, yang PHK ya. Saya sih nggak mau lihat kontroversinya, tapi yang pasti adalah dilepas juga. Yang nggak bisa ngikuti perkembangan ya apa boleh buat. Oke. Ini nanti akan ada banyak orang-orang baru, anak muda. Kami udah dapat juga beberapa orang yang bahkan lulusan dari UCLA apa semua. Agak tertarik orang sama PSSI sekarang. Kita surprise juga. Tapi kan itu pegawai. Ngambil keputusannya tetap. Iya, tapi yang dipilih oleh. Jangan salah loh. Yang kadang-kadang yang kayak kita di birokrasi aja, malah kadang-kadang birokrasi yang ini kan ngomotorin. Karena mereka udah terbiasa kan, kita kan terus ngikut nih enggak. Jadi mereka akan ngikut gitu. Karena ketakutan kayak STY di awal kan pecah juga di dalam kan, bahwa ada yang mau lanjut, ada yang enggak. Nah, itu mah masalah dari zaman dahulu kala, dari saya kecil sampai saya udah besar ini masalah begitu-begitu muncul lagi gitu. Nah, ini ketakutan justru di awal-awal itu, wah ini gimana nih? Ada orang-orang lama di dalam, ini masuk gerbong baru. Aman-aman aja berarti. Kan semua program berjalan. Itu aja buktinya. 2 tahun Bang. Iya 2 tahun. Masuk 3 tahun. Lu jangan suka gitu-gitu. Ngingatin. Aku satu lah sebelum Ultimate Team. Oke. Bang. Liga 2 sama Liga 3 kalau partai-partai genting tolong dicek Bang. Kalau partai-partai udah partai genting gitu, memperebutkan semifinal. Korban. Enggak. Silakan curhat. Liga 2 sama Liga 3 Bang. Jadi kalau misalnya ada partai udah menentukan, tolong ditonton Bang. Kamu tau gak? Apa Bang? Aku punya klub Liga 2 kemarin kan. Sada Sumut itu. Oh iya. Degradasi gak? Degradasi bos. Aku punya klub degradasi loh. Bayangin exco klubnya degradasi. Artinya aku juga ini. Jadi hari itu kami tuh untuk komit bahwa kita jangan sentuh gitu. Ya degradasi. Ya udah gitu. Artinya memang sekarang kita coba untuk lebih lebih jaga gitu. Malah saya sekarang lagi mikir, udah nggak usah pakai klub lah, punya klub supaya jangan ada faktor itu. Iya. Ada faktor-faktor kepentingan. Iya. Gitu. Harusnya. Orang di dalam itu tidak punya klub. Iya, aku sih udah mikir seperti itu. Bikinlah statutanya Bang. Nggak bisa kan, statut kan panjang, banyak banget anggota yang harus. Iya, paling nggak kita udah dari kitanya sudah ada. Contohkan ya. Contohkan. Makanya ada yang bilang ini, wah ini gini. Aku bilang,
aku kurang dekat apa sama ketum? Masa klubku bisa degradasi? Tapi kalau Bang Arya yang ketahuan nama ketum yang tercoret. Itu yang bahaya Bang. Minimal bertahan lah. Iya, ini juga Minimal partai bertahan genting lah. kemarin. Iya. Partai genting apa ngamuk-ngamuk ya. Tapi ini ya memang saya aja waktu itu mau ngamuk nggak enak. Tapi ya udahlah biari aja gitu. Yang ini sangat fokusnya ke Asprof aku. Lebih pada kepembinaan di provinsi. Karena Pak Erik minta, coba kita pingin tahu provinsi gimana sih. Iya. Ketika aku tahu masalahnya apa, itu jadi program nasional. Oke. Supaya perbaikan. Tapi benar juga sih tadi. Di Sumut aku, pengurusku gak ada yang lama. Semua habis. Baru semua. Benar, status berubah. Yang boleh daftar hanya yang tidak pernah berkecimpung. Pak Dirtek sepak bola Indonesia. Dirtek mau mulai tahun kapan Pak? Tahun ini apa tahun depan? Kira-kira Pak? Masih nyari kita. Oke. Dirtek yang untuk Asprop ya? Iya. Oke. Oh, Dirtek Asprop Oh, tuh iya. ntar lagi. Dalam tahapan dekat nih. Oke, siap. Tahun ini semua jalan. 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 Tapi yang nanti Putri ya. Kan harusnya nggak tanya Putri gimana? Nah, Oh, iya itu iya. Putri. Sepak Liga Putri Pak. 2026 kita ada kompetisi. 2022. Wow, lama banget. Karena kan kita nggak mau seperti bikin aja langsung gitu. Oke. Kan maksudnya masih punya 1 tahun ke 2025 nih. Kenapa nggak di 2025 Juni gitu? Kita siapin semua dulu. Siapin dulu klub-klubnya, siapin yang mau dulu, pemainnya diproduksi dulu gitu. Supaya bener. Jangan nanti kita bikin kompetisi nggak seru. Kita mau bikin bagus seru. Dan satu. Kedua. Semua klub akan dikasih pelatih dari PSSI. Semua klub oke. Lah gimana ceritanya Bang? Kami ambil dari Jepang. Oke, Untuk tahap pertama ini. federasi yang tentuin pelatih. Iya. Klub. Iya. Harusnya klub sama PSSI tidak ada hubungan Nah ini. secara Iya. ini ya? Ini kita minta dari Jepang. Dengan level yang setara. Karena kita mau nyusun. Putri ini punya jenjang yang rapih gitu ke atas. Sampai ke timnas. Kan kita Coach Mochi nih. Oke. Jepangnya. Nah kita mau pakai yang sama nih. Kalau nggak sama nanti susah nih. Nanti asistennya baru dari klub masing-masing. Supaya nanti 2 tahun 3 tahun ke depan habis itu diganti oleh yang sekarang. Asistennya. Oke, bukan pesimis ya, bukan pesimis, tapi akan banyak kecurigaan gak untuk bahwa oke, kita akan tahu juaranya siapa, orang pelatihnya semua dari PSSI. Dari Jepang. Kan kita masih pegang. Artinya kita betul-betul kontrol supaya netral. PSSI yang kontrol. Netral semua. Oke. Kita minta nanti dari Jepang untuk. Kenapa nggak memberikan uang kepada klub untuk dia mencari pelatihnya? Nanti nggak beda-beda nanti stylenya. Oke. Oh, mau satu sama head Mau coach satu yang dulu. iya. Supaya ini. Iya, iya. Berarti ini fondasi awal. Ini enak Oke, ini. oke. Karena ini masih pondasi awal. Iya, iya. Kita susun pondasinya dengan ilmu yang sama gitu loh. Oke. Jadi ini bentuk timnasnya enak dia nih. Setara semua nih. Cerak gitu. Ya, ya. Untuk pertama. Gitu. Oke. Ya udah ada ya. Kalau Putri yang penting ada dulu deh. Mau Ya, konsepnya ya. gimana? Berarti Sabrina Dressler dan kawan-kawan siap-siap 2 tahun lagi ada Liga Putri. kompetisi, Nah, ya. yang ini sekarang kita bikin Liga Pertiwi. Tapi Ya. inilah masih kecil-kecil ya. Belum besar-besar banget. Tapi Ya. menuju ke Turnamen sana. lah ya. Turnamen ya. Tapi Liga. Oke, Kayak Suratin. Iya, Iya, iya. iya, iya. Kayak Liga 3 lah Iya, gitu. iya. Tapi belum profesional. Tapi nanti setelah itu baru. Iya. Jadi ini bakal menarik. 2026 baru tuh dipertandingkan. Baru. Tinggal habis itu futsal. Iya. Saya- Salah gitu. Oh, futsal. Nah, itu Pak, futsal Pak, futsal. Jangan, futsal Pak gimana Pak, futsal Pak? Enggak kan ini futsal punya federasi FF itu ya. Iya, Jadi iya. ya kami lagi koordinasi lah. Barangkali tahu gitu Pak. Kami lagi koordinasi. Banyak banget Lagi masalah sepak koordinasi. bola ini. Banyak amat ya. Masalah sepak bola ini. Gak susah ya. Baru habis gebuk-gebuk. Aduh futsal. Sedang koordinasi Udah Pak. gitu sampai mau masuk tanpa digaji. Pusingnya kayak begini. Kok bisa orang bertahan di federasi? Pak Ariel langsung, oh iya futsal ini. Sedang Iya. koordinasi ya Pak futsal Iya. Pak, berarti. Oke. Lagi koordinasi supaya Dia di bawah PSSI bawa langsung. PSSI langsung. Nanti ini kita lagi koordinasikan dengan baik lah supaya rapih gitu loh. Supaya aman peralihannya. Aman semua. Keren bagus. Soalnya kalau futsal sumber daya aman Pak. Itu Iya. tinggal moles dikit lah. Iya sebenarnya sih. Kita iya. kan peringkat bagus di dunia. Iya, dunia bagus. Gak terlalu di bawah 100 Iya, apa-apa iya, iya, gitu. bagus. 50-an ya? Iya, iya. Peringkat 50. Putri lebih bagus lagi. Iya. Futsal Putri lebih bagus iya. lagi. Jadi sebenarnya sih oke ya. Jadi tinggal dibenahi aja. Iya, iya, iya. Kalau futsal ya. Futsal dibenahi dikit. Asal ini Asal
Lucu banget episode ini. Kita sama-sama tahu tapi saling. Tapi enak ini. Lu ketemu pemerintah. Kan kami pemerintahnya gitu. Tapi jujur apa adanya. Iya. Satu sisi itu saya respect. Tapi saya harus bilang bahwa nanti ketika yang sudah dibilang itu bahwa tidak terjadi, berikan kami ruang untuk kritik juga. Oh harus. Iya, Harus. Dan ini loh. Bahkan Pak Erick itu ya, urusan penyanyi yang kayak kemarin Raisa aja. Kan banyak kritik tuh. Wah ini kok ngapain pakai Raisa begini-begini. Tapi setelah Raisa nyanyi, wah seru ternyata. Mau Raisa lagi gitu ya. Iya. Tapi kita masukan diterima semua tuh. Apa aja masukan pemain tuh kita dari supporter kita terima. Kan kita kayak aku kan sama supporter kita sangat terbuka gitu. Oke. Aku kan ketua komite supporter juga. Banyak banget jabatan di PSSI ini. Dua. Bang Arya. Dua. Ketua Sumut, Asprof Sumut, Exco, Ketua Supporter. Enggak, ini pokoknya yang serem-serem dikasih. Siapa yang nangani supporter? Siapa yang mau? Coba dong. Ketua komite kompetisi. Wah, banyak mau kali. Kalau coba. Ketua komisi wasit, senang semua kan. Tapi kalau ketua komisi supporter, apa ini kan gitu. Yang kutemui siapa? Dia lah. Ini dia. Yang ketui bonek gitu kan. Pikir Masalahnya ya. Fak nggak tahu udah di liga berapa, nggak tahu ikut liga 3 besok apa enggak ya udah Fakmen udah bubar. Nama supporternya Fakmen soalnya. Fak mania. Tuh sebelum Ultimate tuh satu tuh katanya tuh. Ada nama besar lain nggak Pak untuk naturalisasi selain Eagles dan juga Rangers? Oh. Ada nggak bocoran buat kita sedikit? Mungkin lini depan karena itu yang menjadi sorotan banyak pihak kali ini. Ada beberapa nama, tapi ada yang udah sepertinya ada kita urus. Tapi soal siapa masih, tapi yang nama besar masih negosiasi ya. Ada juga yang nggak begitu dapat negosiasinya, jadi kita juga udah ya udahlah gitu. Tinggal dianya bertobat gitu. Saya bilang ke Pak Arya tadi sebelum syuting, Pak Emil itu mau karena saya tanya langsung. Oke. Ada videonya kan, saya Juventus tanya ya. langsung ya Juve Inter waktu itu. Mau dia. Oke, ayo, come on. Terus? Gitu, makanya saya posting kan, woi Bapak Erick Thohir, saya sebagai agen sudah, silakan ketemu saya. Gitu terus orang wah anjir beneran. Iya itu, jadi maksudnya mungkin masih banyak lagi gitu, tapi udah punya pas lah. Ya udah aman lah. Udah, siapa suruh mau nolak kita waktu itu? Iya. Pas keren lah ya. Iya, Keren, sedap siapa loh. suruh Mulyadi mau tolak ya kan? Ya kan namanya Belo Dero Mulyadi. Tapi lebih gitu kalau ini Apa? di belakang namanya Mulyadi. Lokal banget itu. Sebenarnya ya. Iya. Cuma sayang lah dia masih berharap bisa geser Donnarumma dari Itali. Dan enggak. Di Como juga cadangan. Di Como juga cadangan. Cadangan Peperena Di lagi. Inter cadangannya Sommer. Iya. Oke lah Pak, kita masuk ke Ultimate Team. Yes. Kita mau suruh Bang Arya untuk menyusun 11 pemain favorit Sepanjang masa. Boleh Mati luar gua. negeri Pak, boleh dalam negeri. Sepanjang masa pokoknya. sepanjang masa. Panjang masa. Bebas ini. Bebas ya. Iya, Bebas. mau ada di Liga 3 Sumut juga gak apa-apa. Iya. Yang penting menurut Bang Arya itu bagus. Kita pengen tahu nih pemain-pemain idolanya Bang Arya nih. Kalau kiper Ponirin Meka. Gila. PSMS Medan. Dia nggak tahu dia nggak tahu dia. Ponirin doang. Ponirin. Mana sama-sama Sumatera gak tahu Ponirin. Ini di belakang itu. Kanan. Bek kanan Pak. Bek kanan. Boleh pemain saat ini, boleh atau yang sebelumnya gitu. Iya. Wah kalau zaman dulu banyak banget Sumut Pride nih. Oh, gila memang Sumut itu. Gila, Sakit zaman jiwa. Itu kan dia Roni Paslah. Memang mati kita. Wih, Rodi Ampun. Kau gak kenal lagi dia. Belum lahir dia. Belum lahir dia. Kacau. Memang gak cinta sepak bola Indonesia. Iya. Ini di belakang. Siapa ya? Kanan belakang nih ya. Ada zaman-zaman dulu ada bisa Aples Tecuari, ada juga Supardi Nasir Enggak gitu. main di sana juga. Rulinere mana Rulinere? Rulinere tengah. Rulinere tetap di Tengah. CM. Rulinere. Kita acak aja nih. Ya, Rulinere. Ya kan? Baru Marjuki Nyakmat. Marzuki Nyakmat. Aduh. Persija Jakarta. SMS juga itu. SMS juga ya.
Oh iya, Kok betul. PSMS semua nih? Enggak apa-apa. Baru ada itu ponerismenya ada Ricky Yacobi juga sebenarnya. Striker. Ricky Yacobi striker. Ricky Yacobi. Baru ada ini. Ya pasti inilah ya. Si Wayne Roy, apa sih ini? Si siapa? Si Manchester. Rooney. Wayne Rooney. Wayne Rooney di mana? Boleh di kiri. Boleh di kiri, boleh di kanan. Iya. Wayne Rooney. Ya, baru si yang seru itu aku ini kan Manchester banget deh. Oke. Manchester. MU Pak. MU banget. Ya. Kan masa lalu. Pantos Bang Arya kelihatan marah-marah mulu. MU lagi begitu. Beckham. Wah, David Beckham. Baru si ini Beckham, habis itu siapa itu? Gary Lineker. Lineker. Ya. Lineker. Gary L terpuyeng loh. Lineker Sumpah. tulis. Pemain luar dia tidak tahu, pemain dalam dia tidak tahu. Ini kalau di PSSI udah dipecat ini ya Pak ya. Udahlah jelas. Gelombang kemarin ini ya. Oke. Baru Mark Hughes. Mark Hughes. Ya. Mark Hughes. Belakang. Yes. Hughes. Iya Hughes, Hughes. Pakai H. Nah, Baru siapa lagi yang belakang dia? LB ini banyak banget ini Sumatera ini. Mahyadi Pangabea. di Panggabe. Enggak. Robbie Darwis. Robbie Darwis mana? Back Di tengah. Back tengah. Robbie Darwis. Persib lah. Lawan PSMS kan dulu Persib. Betul. Itu lawan-lawannya tuh. Iya. Satu lagi siapa ya? Dua lagi ya? Ya. Kiri sama tengah. Tengah. Aduh. Di tengah. Siapa ya dulu ya pemain PSMS ya? Nyeknyo taunya. Ya udah yang sekarang lah. Ya boleh Pak. Masuklah Jai Jazz. Jahid Zes. Sama satu lagi sih inilah Verdong. Verdong lah. Oke, satu cadangan. Bebas posisi apa aja. Satu super sub. Super sub satu lagi ya. Siapa ya? BP mungkin BP lah. Lambang BP. Pamungkas ya. Head coach. Oke. Pelatih terbaik sepanjang masa pilihan Bang Arya. Wah, kalau ini jelas punyanya Manchester man. Sir Alex. David Moyes. Alex lah, Alex. David Moyes. Mana David Moyes? Sir Alex Ferguson. Oke. Kapten tim ini siapa kira-kira? Nah, ini Gary Lineker. Lineker. Nah, oke. Inilah dia ultimate tip dari Bang Arya. Kita juga sudah terhubung Bang dengan penelpon yang akan menelpon langsung Oke. ke Bang Arya secara interaktif. Oke, yang pertama ada siapa di sana? Halo. Halo, Nah, Dengan siapa? dengan Nuki Saprian Bang. Di Nuki. Surabaya. Iya, jangan gerak-gerak. Telinga saya sakit nih. HP-nya kebentur-kebentur. Sorry Bang. Bang Nuki. Passwordnya Bang? Passwordnya Sport 77 podcast terbaik di langit Ibu Pertiwi. Bagus. Gak di briefing, Mbak. Udah tahu semua passwordnya, Bang. Oke, pertanyaannya buat Bang Arya apa? Bang Nuki. Halo, selamat sore Bang Arya. Mau bertanya untuk harga tiket itu untuk timnas apakah akan terus naik? Bagus. Dari supporter, suara supporter. Untuk bulan November besok sih waktu lawan Jepang sama Saudi. Oke, itu pertanyaannya. Ya sama Apakah satu lagi, Bang. Oke. apa? Untuk jadwal lawan Jepang itu kan tanggal 14 November. Oke. Kamis. Kemudian ada isu itu mundur 1 hari permintaan dari Jepangnya tanggal 15. Apakah Oke. itu benar mundur atau enggak? Soalnya teman-teman di Surabaya juga mau izin cuti libur kerja untuk away ke sana. Kasihan, the best. Oke. Siap. Apa isu ini ya jadwal timnas ya jadinya ya? Ya, siap. Oke, siap. Bang Nuki terima kasih. Sampaikan salam buat teman-teman supporter di Surabaya. Ya. Oke, Bang, Oke, yang Bang. pertama harga tiket naik terus, kasihan ini. Harga tiket Mereka udah dari Surabaya, dari kota lain datang. kayaknya nggak naik lah, nggak naik.
Apa turun? Untuk yang sekarang ini nggak naik. Yang sekarang enggak ya? Sampai selesai WCK Rontiri ini. Aku kan bilang yang untuk yang ini. Ya wajar. Yang ini kemarin apa? Dia kemarin. Kalau bilang ya Oktober ya emang main away Oktober. November nggak naik. November nggak naik. Iya. Nggak naik lah. Oke. Aman ya itu ya dijamin ya. Iya jamin lah nggak naik. Oke. Nah kalau mau murah masuk aja ke Ultra sama La Grande itu. Oh, itu ada tapi potongannya, Pak? kapasitasnya Bang berapa banyak di situ. Oh iya. Itu yang menjadi masalah bahwa timnas ini hanya terpusat di Jakarta kan main di GBK. Masalahnya kayak gini kasihan tuh mereka harus cuti. Gaji udah otomatis ada tuh. Terus biaya tiket Iya. datang ke sini ditambah dengan beli tiket semahal itu hanya untuk demi timnas. Indonesia. Gimana tuh nggak ada untuk diturunin harga supporter nih. Turun sih enggak. Kalau untuk yang kalau dia Ultra sama La Grande sih udah pasti ada. Udah pasti harga khusus ya. Iya dan biasanya mereka juga koordinasi sama supporter bonek gitu. Ada koordinasinya. Oke, jadi ada perwakilan ya? Ada dikasih kok. Jadi teman-teman tuh ngasih ruang untuk mereka. Jadi untuk bonek biasanya ditanya, bonek berapa? Sekian, oke. Viking berapa? Sekian, oke gitu. Untuk Pasopati berapa? Ditanya. Iya. Jadi mereka ditanya kok. Oke. Itu ya. Untuk pemunduran jadwal Pak? Belum ada sampai hari ini. Oh, belum ada. Nanti Kapan? kalau Kemarin ada, yang saya mundur itu apa ya? Ada sempat isu bahwa sudah sepakat untuk dipindahkan ke tanggal lawan Cina ya? Cina, tapi masih belum ada. Nanti kami beritahu secepatnya. Oh, iya. Tapi bukan udah di kalender FIFA, udah masuk resmi. kalender. Mana tahu ada tiba-tiba perubahan kan bisa aja kan. Tapi sih harusnya nggak ada perubahan ya. Harusnya. Harusnya sih nggak ada perubahan. Oke, nanti kalau ada perubahan berarti dikabarin. Secepatnya. Ada rilisnya. Ya, karena website PSSI udah rapi sedikit ya. Setelah protes kami. Soalnya ya, Bang, kenapa saya ya terutama karena website PSSI itu jadi kayak ininya Pak Ketum, jadi kayak safari kampanyenya Pak Ketum jadinya. Harusnya kan untuk timnas. Iya. Harusnya untuk pengelolaan di bawah ini. gitu. Tapi sekarang udah oke. Kalau timnas itu kan ada lagi akun khususnya. Iya, Iya, kalau tapi medsos ya. website itu lebih kepada banyak sekali profiling. Kalau PSSI kan federasi dia. Ke organisasi aja banyaknya. Jadi kegiatan aja memang. Iya, malah opininya ada di situ. Opini. Iya, ada dulu berita termasuk opini juga ada di situ. Oh. Lagi mana sih ini berarti kan opini dalam sementara ini Iya. federasi merangkum Iya. semuanya. Perasaan Tapi rilis udah. Udah kan. Udah aman. Saya makanya udah nggak sebut itu. Di sini. Oke, Oke, selanjutnya dari siapa? Dari Lutfi Om. Di mana Lutfi? Lutfi dari Jogja, Patang Puluhan. Patang Puluhan. Oke. Aduh adik siapa namanya itu yang di sebelah? Ya mau tanya yang mana nih? Yang besar apa yang kecil nih? Saya Om. Siap. Oke, passwordnya dong. Sport 77, Sportcast terbaik mengalahkan wasit PON. Gak usah lengkap. Terbaik aja udah cukup ya. Terbaik. Oke, pertanyaannya buat Bang Arya apa Siap, ya? selamat. Bang Arya siap. Gini Siap. Bang, bagaimana peran pundit dan kanal-kanal sepak bola untuk ikut membangun sepak bola di Indonesia, Om. Dan Oke. Berapa pengaruh insight atau masukan pundit sepak bola dalam Oke. penentuan arah kebijakan dalam kemajuan sepak bola di Indonesia. Itu. Oke, Bagus bagus nih, pertanyaannya. pertanyaan menarik nih. Jadi ini insight dari Exco ya. terhadap Pandit-pandit. keluar dari dalam keluar nih. Oke, terima kasih Bang Lutfi. Siap. Thank you Bang Lutfi. Siap, Oke. Gimana? Bagaimana pengaruh Pundit-pundit dan pengamat pengamat sepak bola terhadap perkembangan federasi maupun timnas? Nah, Penting apa enggak sih? Penting. Oke. Kita dengarkan semua kok. Jadi kami dengarin masukannya, kami dengarkan, semua kita dengarkan masukannya kalau ini. Kalau biasanya agak menyimpang atau agak bikin jadi agak sedikit kontroversi, kami bisa luruskan. Kan aku rutin tuh lurusin gitu. Jadi supaya jangan merembet. Tapi kalau selama dia kritik apa semua sebagainya, masuk aja. Tapi kalau udah mulai bilang PSSI sepertinya akan seperti ini, itu perlu kami luruskan gitu kan. Oke. Karena kan dia dapatnya dari mana informasinya, daripada nanti simpang siur, Iya. dikira orang kebenaran, bagus kita luruskan. PSSI butuh juga enggak sih? Butuh Terhadap dong. insight dari luar. Sangat loh. Supporter aja kita dengerin kok, apalagi Oke. pundit-pundit. Kita dengerin pasti. Tapi kalau misalnya ada yang terlalu menyimpang, kita luruskan gitu. Nggak pernah dipanggil tuh, yang kalau menyimpang dikit misalnya dipanggil untuk ngobrol bareng gitu. Kadang-kadang iya. Pernah? Pernah. Yang ini ya, yang kontroversial ya? Iya.
Kan hari itu pernah itu. Justin kan pernah ngomong bahwa dia pernah diundang oleh Pak Ketum bersama Bung Towel. Iya, saya juga diundang tuh. Ya kan? Dia pernah dengar juga. Iya, ditelepon sama anak. Ini nggak bisa, orang mau syuting kamu baru telepon sore ini gimana? Telepon dari kemarin. Ya ini diminta Pak Erick. Ya nggak bisa. Jadi terbuka kita. Jadi mana nih kita 2 kali pernah sih. Saya diundangnya 2 kali. Jarang loh kan. Ini ketumnya oke, dia terima masukan, rutin juga ngundang-undang. Sama supporter aja, kayaknya supporter sampai bingung berapa kali kita ketemu Pak Erick ya. Tapi itu kan di awal, pada akhirnya berjalan ini kepengurusan kan pasti ada pundit yang kemudian kontroversial, pendapatnya berbeda, wajar sih. Menurut saya wajar dan kita butuh semua perbedaan itu butuh. Itu apakah gak dipanggil? Oh, harusnya gimana sih? Kita ngobrol ngopi aja gitu. Kita lakukan. Kita kayak Bung Towel misalnya. Orang kan tanya sama saya, ini gimana? Saya bilang butuh kita kayak Bung Towel tuh. Oke. Kalau nggak ada yang kan dia lagi gini ya kan bisa kita bedakan mana yang memang dia ingin menghambat atau hanya sekedar cari sensasi, mana yang memang dia konsisten dan objektif kita terima. Kayak seperti Bung Towel, dia ngomong apapun kita dengerin kita. Oh, kan nggak pernah kita bantah juga. Oke. Tapi nggak pernah dipanggil. Pernah ketemu juga. Oke. Tapi kalau misalnya kayak kemarin lah, tiba-tiba ada maaf nih yang dubes dan sebagainya itu pengamat politik. Kan kita lihat nih arahnya kemana? Oh, kalau itu kita langsung aja kita gitu loh. Abaikan aja. Enggak diabaikan, disindir dikit lah. Gak diabaikan, sindir dikit. Dikit. Tapi kalau ini kita nggak apa-apa, kita dengerin aja, semua kita dengerin. Kami dengerin bener. Jadi masukan-masukan kita dengerin gitu. Terbuka ya jadi Pak ya? Terbuka lah, nggak ada ya. Supporternya kita dengerin kok, apalagi ini gitu. Saya punya grup isinya semua supporter. Semua supporter yang ada yang resmi ya. Ada Bonek, ada Viking, ada Smack PSMS, ada dari Persipura, masuk semua. Ada grupnya tuh selalu mereka update terus. Bang ini gini bang, kadang-kadang bang jangan pilih pelatih yang itu. Abang sih pilih kayak gitu gak benar abang sih. Gimana nih dimaki-maki lagi aku. Aku bilang kau sok tahu kau. Kita ada grup bareng juga ya, RSN kan. RSN coba lihat, kan bisa lihat tuh kan gimana aku. Iya. Ada yang aku terbuka betul. Makanya aku lah, Exco ini ada berapa sih? Sama tahu itu masalah yang harusnya yang Exco lain yang ngurusin Bang Ariel. Tuh, itu artinya kita terbuka. Aku selalu buka tuh Bang Syah. Gak silent yalah. Ini tapi baca-baca dan lain sebagainya karena hasanah persepak bolaan kan kami udah lama Pak Erick itu udah komit gitu. Lu ini gitu ya. Pokoknya terbuka di ini jangan kita diam-diam aja. Orang tanya tiket di grup itu Bang Arya yang jawab. Iya Bang. Lah kalau begitu tahunya Japri aku. Terus lu yang capture dan nyebarin di IG ya. Apaan? Itu di grup itu. Oh itu gak pernah ada di IG. Gak pernah. Jadi terbuka lah kita. Jadi gak ada namanya supaya apa? Supaya teman-teman itu deket. Ya sebel debat aku kan orangnya terbuka aja. Iya. Malah aku bilang ini kalau udah mulai keras, ya udah kita ngopi-ngopi aja aku bilang. Gila, ya. Emang banyak kepala lah ya. Iya, banyak kepala kan. Kita harus mengakomodir semua gitu. Dan kadang-kadang kita bantah tapi sebenarnya di dalam kita perbaiki. Iya, justru harus mendengar semua kan. Iya. Memang ininya apa namanya? Poin utamanya. Ada gitu. 2 grup bola. Kalau untuk yang kayak RSN dan itu ada 2 yang aku aktif banget. Ikut selalu ngomongin, mereka tanya aku jawab. Kalau ada yang agak menyimpang informasinya aku terangin. Supaya jangan kemana-mana. Satu lagi grupnya grupnya supporter. Itu kenceng, aku debat sama mereka oke aja. Aman ya. Ya selama masih dalam koridor yang nggak apa-apa. Yang aman PSSI akan menerima aja, itu ya. Gitu ya kalau ada orang lain dari PSSI yang justru mengintimidasi dan lain, justru Bang Arya juga pasang badan untuk orang luar ya. Ya kita berantem juga. Berantem ke dalam kan. Iya. Jangan diganggu itu supporter. Itu pecinta sepak bola. Kita punya visi yang sama. Betul. Bang Arya juga ya turun tangan ke dalam ya. Bang mending balik ke MNC Bang. Lebih enak ke bola. Kita bikin sinetron kan. Iya. Oke. Kita punya oleh-oleh buat Bang Arya nih. Wih, sedap. STY punya ya Bang Arya juga dong. Coba dibacakan. Ini dia 71 kelahiran Indonesia Arya Sinulinga. Staf sus Menteri BUMN. Ampun. Oke, Exco PSSI menyala.
YouTuber juga sekarang. Itu untuk meluruskan. Harusnya tuh untuk AdSense saja bang, buat pribadi. Enggak harus kan. Sumut Pride. Wah, iya. PSSI top info A1. Info A1. Info A1 selalu. Silakan Bang, Silakan tanda tangan. Top. Ya Kita akan 71. pajang di Kalah gua sama ST 100. 71 tuh kelahiran, benar Oh, ya? satu kelahiran ya? Iya, Oh, iya, itu iya. 100. 100 itu di Korea dia nomor 100. Di bawah bendera aja biar aman. Iya. Oke. Ya. Oke, Mantap. siap. Top banget nih. Makasih Bang. Nanti ada yang buat untuk dibawa pulang, Ya. ini yang kita taruh di sini. Top. Makasih Bang. Itu pemain timnas yang udah datang ke kita. Trending 1, trending 1. Trending 1 Ragnar trending 1, sekarang lagi trending 1 Justin Hubner. Tapi tolong teman-teman ya, tolong jangan hina lagi bahasa Inggris saya, tolong. Kami tahu kami bodok di sini. Yang penting Hubner mengerti tujuannya itu. Sehingga kita Iya bisa dong. komunikasi. Iya. Ini ada orang protes gini Bang. Wah parah banget nih bahasa Inggrisnya Mamat. Untung aja Hubner mengerti. Aku sih nggak mengerti sama sekali. Lah, Hubner mengerti kok mau sosokan gak ngerti. Itu banyak bahasa tubuh saling mengerti. Itu yang penting. Iya. Dia mengerti. Bahasa, bahkan dia bilang nih, bahasa Inggris kamu tuh lebih bagus dari STY. Dia ngomong gitu kan. Kata Justin nih. Iya, yang protes netizen. Ya Allah. Iya siap, Sabar. nanti saya kursus ya. Nanti saya kursus. Iya oke. Bang Arya, Ya. di luar kesibukannya kami berharap bahagia selalu. Sama-sama. Sehat juga. Sama-sama. Jaga Terima kasih kesehatan loh. Bang. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir, Bang. Iya, Terima kasih, Bang. terima kasih. Minta tolong bilang Pak Erik. Ah iya Bang. Pak Erik. Mampir, Bang. Main-main kesini. Oh, mampir ke sini. Iya, Siap, siap. siap. Oke. Main-main Oke. kesini. Siapa tahu saya diangkat sekjen. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Ghazali pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Arya Arya Sinulinga. Oke. Podcast 77 Cerita kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia Sobat Sporty